Bab 921 Benda Aneh. Berdengung, berdengung, kilauan menyilaukan terpancar dari kompas spiritual. Mu Chen dan Nine Nether masih belum pulih dari keterkejutan dengan seberapa kuat kilau itu, sebelum bertukar pandang beberapa saat kemudian. Ayo kita lihat, Mu Chen menjilat bibirnya, meskipun dia juga sedikit terkejut di dalam hatinya oleh keributan dari kompas spiritual, kesempatan semacam ini tidak bisa lewat begitu saja. Mari kita berhati-hati. Nine Nether dengan lembut menganggukkan kepalanya, tetapi dia masih memberi peringatan. Mu Chen mengangguk, sebelum mengkonfirmasi lokasi di kompas spiritual. Tatapannya mengarah ke barat, sebelum bertukar pandang dengan Nine Nether, dan keduanya terbang tanpa ragu-ragu. Keduanya dengan cepat terbang melewati banyak pulau batu terapung. Mereka menyapu pandangan mereka di sekitar pada saat yang sama dalam upaya untuk mencari asal dari kilau yang mempesona di kompas spiritual. Dengan kompas spiritual menentukan lokasi, itu dengan cepat ditemukan. Itu adalah pulau batu besar yang melayang di depan Mu Chen dan Nine Nether. Keduanya bertukar pandang. Ini adalah lokasi yang telah ditentukan oleh kompas spiritual, jadi seharusnya pulau batu ini. Ledakan, mereka berdua bertukar pandang dan kemudian bertindak tanpa ragu-ragu. Hanya dalam beberapa napas waktu, Gunung Agung telah menghancurkan pulau batu. Suara mendesing, suara mendesing. Potongan-potongan batu yang hancur ditembakkan ke segala arah dengan Mu Chen dan Nine Nether mengarahkan pandangan mereka ke fragmen yang hancur itu. Tatapan mereka tajam, jadi apapun yang abnormal tidak akan bisa menghindari mata mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, batu-batu itu benar-benar terlempar keluar. Tapi yang membuat Mu Chen dan Nine Nether terkejut adalah kenyataan bahwa mereka tidak menemukan sesuatu yang luar biasa. Apa yang sedang terjadi? Nine Nether bingung ketika dia bertanya. Mu Chen juga memiliki alis yang dirajut dengan erat. Mereka telah melihat dengan sangat hati-hati, jadi pasti tidak mungkin bagi mereka untuk melewatkan apapun. Tetapi mengapa mereka tidak menemukan apapun? Mu Chen menundukkan kepalanya saat dia melihat kompas spiritual dan tercengang. Itu karena dia menyadari bahwa kilau pada kompas spiritual masih cemerlang. Itu berarti asal-usulnya masih ada. Pulau batu ini tampaknya tidak menjadi tujuan, kata Mu Chen. Bukankah lokasinya di sini? 9 Nether bertanya. Lokasinya di sini? Tatapan Mu Chen berkedip saat dia tiba-tiba mengalihkan pandangannya, melihat lokasi pulau batu itu sebelumnya. Segera, dia menyipitkan matanya, lalu perlahan mendekat dan menyadari bahwa lokasi di mana pulau batu itu sebelumnya sebenarnya dalam keadaan terdistorsi. Tapi itu masih belum cukup untuk membentuk celah spasial. Tapi ruang terdistorsi ini sebenarnya tersembunyi di dalam pulau batu, yang akan membuat orang lain merasa bingung. Mu Chen telah memperbaiki pandangannya ke arah ruang yang terdistorsi, sebelum dengan lembut mengangkat kompas spiritual di tangannya. Seketika, kompas spiritual melonjak dengan cahaya di sumber yang menyilaukan. Ketika Nine Nether memperhatikan kelainan ini, dia dengan cepat mendekati Mu Chen dan melihat ruang yang terdistorsi dengan keheranan tertulis di wajahnya. Sepertinya ruang yang terdistorsi ini. Mu Chen sedikit heran saat dia berbicara. Jadi ternyata pulau batu terapung itu adalah fasad dan ruang ini adalah sumbernya. Harta itu ada di sini. Nine Nether bertanya, merasa tidak percaya. Mu Chen merenung sebentar, sebelum menyipitkan matanya. Dia tetap diam untuk sesaat, sebelum dia tiba-tiba berkata, bisakah kamu merobek celah di ranah spasial yang terdistorsi ini? Nine Nether dikejutkan oleh kata-katanya, lalu menjawab, kamu curiga bahwa harta karun itu tersembunyi di ranah spasial yang terdistorsi. Seseorang berusaha menyembunyikan sesuatu di sini, jadi pasti ada motifnya. Karena itu masalahnya, maka pasti ada yang salah dengan ini. Mu Chen mengangguk. Biarkan aku mencoba. Mendengar penjelasan Mu Chen, Nine Nether menganggukkan kepalanya, lalu dia mengepalkan tinjunya dan energi spiritual yang tak terbatas menghantam ruang yang terdistorsi. Energi spiritual telah terbentuk menjadi sepasang tangan besar yang mencoba merobek celah di dalamnya. Tetapi ketika energi spiritual 9 Nether menghantam ruang yang terdistorsi, dia terkejut di dalam hatinya karena dia menyadari bahwa ruang yang terdistorsi itu sangat kuat. Sepertinya ada yang tidak beres di sini. Nine Nether mengatupkan giginya saat energi spiritual meletus dari tubuhnya tanpa menahan diri, langsung menyebabkan ruang yang terdistorsi menjadi sangat bergetar. Pada akhirnya, retakan hitam kecil perlahan terbelah. Di bawah kekuatan penuh Nine Nether, retakan hanya bisa dibuka hingga 2 inci. Tetapi ketika mencapai ukuran ini,
Nine Nether menyadari bahwa itu sudah menjadi batasnya. Selanjutnya, retakan spasial tampaknya melawan saat mencoba memulihkan kerusakan. Cepat, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. 9 Nether bergegas, berdengung. Mu Chen tidak menunda dan dengan cepat mengulurkan tangannya, yang seperti mulut harimau, dan mencoba menarik celah spasial. Seketika, energi spiritual melonjak di telapak tangannya dan membentuk pusaran dengan kekuatan hisap yang meledak. Suara mendesing, suara mendesing. Ketika kekuatan hisap yang kuat memasuki celah spasial, batu dengan cepat melesat keluar darinya. Tapi sebelum bisa mendekati telapak tangan Mu Chen, mereka menjadi debu. Mu Chen tidak tahu apa yang ada di balik celah spasial dan dia tidak berani memasukinya. Jika dia tersesat dalam turbulensi spasial, maka akan sulit bahkan bagi Mandala untuk menyelamatkannya. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengadopsi metode seperti itu, dan menggunakan kekuatan isap untuk melihat apakah dia bisa mengeluarkan sesuatu dari ruang yang terdistorsi. Bagus, bagus. Batuan yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus terbang keluar, tetapi direduksi menjadi kantong debu oleh pusaran. Namun, masih belum ada item khusus yang muncul. Seiring berjalannya waktu, tangan Nine Nether mulai bergetar. Agak sulit baginya untuk mempertahankannya. Melihat situasi saat ini, Mu Chen hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Namun, tepat ketika dia akan berhenti dalam kekecewaan, suara yang tidak biasa tiba-tiba datang dari celah spasial. Suara mendesing. Sebuah cahaya hitam tiba-tiba terbang keluar dan sangat berdampak terhadap pusaran. Tapi kali ini, pusaran itu tidak menghancurkannya. Sebaliknya, pusaran itu malah pecah. Mu Chen bereaksi cepat dan telah mengedarkan energi spiritualnya ke tangannya, lalu meraih cahaya hitam itu. Pada saat yang sama, Nine Nether juga benar-benar kelelahan dan retakannya menyusut dengan cepat sebelum menghilang dan ruang dikembalikan ke keadaan semula. Nine Nether menyeka butiran keringat dari alisnya saat dia melihat Mu Chen, sebelum melihat cahaya hitam yang tiba-tiba melesat keluar. Mu Chen membuka tangannya untuk mengungkapkan benda hitam. Tampaknya menjadi logam hitam berbentuk segitiga yang ditutupi dengan rune kuno di permukaannya. Namun, Mu Chen dan Nine Nether tidak merasakan gelombang energi spiritual di atasnya. Mu Chen dan Nine Nether bertukar pandang dan, jelas, mereka tidak mengerti bahwa objek yang telah mereka peras otak mereka untuk dapatkan akan sangat membingungkan. Dan, setelah melihatnya, itu juga tidak terlihat seperti artefak surgawi. Mu Chen mengernyitkan alisnya saat dia mencoba untuk menuangkan energi spiritualnya ke dalam. Tetapi pada akhirnya, dia menyadari bahwa tidak ada reaksi apapun darinya. Mereka berdua telah memeras otak mereka ketika mereka mencoba berbagai metode. Tapi pada akhirnya, tidak ada respon apapun dari black metal itu dan mereka hanya bisa menyerah begitu saja. Menghabiskan begitu banyak waktu untuk mendapatkan objek yang tidak diketahui. Mu Chen dan Nine Nether tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Meskipun, menilai dari perasaan mereka, ini bukan benda biasa, mereka tidak punya cara untuk menggunakannya, yang membuatnya mirip dengan sepotong sampah. Lupakan saja, mari kita ambil waktu untuk mencari harta lainnya. Mu Chen tersenyum pahit dan tidak punya pilihan selain menyerah. Seiring dengan logam hitam yang dilemparkan ke dalam gelang universal, dia menggenggam sisa waktu yang tersisa dan mencari harta karun lainnya dengan kompas spiritual. Saat dia mencoba mencari, dia tiba-tiba melihat ke arah yang jauh. Untuk sesaat, piramida hitam besar, yang melayang di angkasa, tampak mirip dengan logam berbentuk segitiga yang baru saja dia peroleh. Namun pemikiran ini sempat muncul sebentar, sebelum ditepis dengan tawa dan terlempar ke benaknya sambil melanjutkan pencarian harta karunnya bersama Nine Nether. Di sisa waktu yang tersisa, Mu Chen dan Nine Nether memiliki beberapa panen menggunakan kompas spiritual. Namun, panen mereka tidak begitu luar biasa. Dibandingkan dengan itu, panen pertama mereka sedikit lebih baik. Berdengung, saat mereka berdua mencari harta karun, suara mendengung tiba-tiba terdengar. Mu Chen dan Nine Nether segera berhenti saat mereka mendengar suara itu, sebelum bertukar pandang dan terbang ke arah tertentu. Itu adalah tanda Mandala memanggil kehadiran mereka, rute di depan pasti sudah dipastikan. Suara mendesing, di sebuah pulau batu, para raja berkumpul sekali lagi. Ketika Mandala melihat senyum tersungging di wajah mereka, dia tahu bahwa mereka memiliki hasil panen mereka sendiri. Namun, dia tidak menanyai mereka tentang hal itu dan tidak ada yang menyerahkan hasil panen mereka.
Bersiaplah untuk bergerak menuju perbendaharaan alam penguasa bumi. Saya sudah merasakan kekuatan lain memasuki ruang ini sebelumnya. Petik 2. Ketika mereka mendengar kata-kata Mandala, hati semua orang sedikit tersentak. Pertempuran terakhir dari perang berburu adalah untuk perbendaharaan alam penguasa bumi, dan semua kekuatan puncak pasti akan melakukan yang terbaik untuk memperjuangkan hal-hal di dalamnya. Dengan demikian, persaingan pasti akan sangat berbahaya. Ayo pergi. Mandala tidak berbicara lebih jauh saat dia melambaikan tangannya, berubah menjadi seberkas cahaya gelap saat dia terbang keluar. Tempat yang dia tuju secara alami adalah piramida hitam yang jauh. Ketika Mu Chen melihat betapa cepat dan tegas Mandala, dia tidak punya waktu untuk menyebutkan tentang objek aneh yang dia temukan sebelumnya dan hanya bisa mengangkat bahu tanpa daya, sebelum menindaklanjuti dengan Nine Nether. Saat dia menindaklanjuti, dia melihat wajah para raja berangsur-angsur menjadi tegang dan dia tidak bisa menahan nafas. Selanjutnya, kompetisi paling berbahaya dari perang berburu akan berlangsung. Bab 922 memasuki perbendaharaan alam penguasa bumi. Suara mendesing. Di ruang gelap yang terdistorsi, lusinan kilatan cahaya melesat melintasi kehampaan. Yang memimpin memiliki sikap yang agung dan melesat seperti meteor. Apapun yang menghalangi sebelum siluet itu akan menjadi abu. Pesta itu secara alami adalah domain Great Havenlau, dan selain Mandala, tidak ada orang yang akan memimpin pesta. Mereka melakukan perjalanan dengan kecepatan kilat dan praktis melaju dengan kecepatan penuh menuju piramida hitam. Di bawah perjalanan berkecepatan tinggi mereka, baru saat itulah Mu Chen menyadari betapa luasnya ruang ini. Sebelumnya, ketika dia menggunakan matanya untuk melihat, piramida hitam itu tampak tidak terlalu jauh. Tapi sekarang setelah mereka melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh, dia akhirnya menyadari seberapa jauh jaraknya. Mereka melakukan perjalanan dengan kecepatan ini selama hampir setengah jam, tetapi jarak piramida hitam tetap sama, yang membuat Mu Chen terkejut dalam hati. Haha, ruang di sini sangat terdistorsi. Jadi, karena visualisasi ruang yang terdistorsi, kami berpikir bahwa piramida hitam itu tidak jauh. Tapi, pada kenyataannya, jaraknya tidak kurang dari puluhan ribu mil. Merasakan keheranan Mu Chen, Kaisar Burung Hering Langit tiba-tiba berbicara sambil tersenyum. Mu Chen tercengang saat dia menganggukkan kepalanya. Tapi, menurut kecepatan kita harus bisa mencapainya dalam waktu setengah jam. Ruang di sekitar perbendaharaan alam penguasa bumi sangat kacau, jadi jangan sembarangan menghubunginya atau kamu akan tersedot ke dalam turbulensi spasial. Kaisar Burung Hering Langit memandang Mu Chen dan para raja saat dia berbicara. Roger, raja dengan tertib menjawab setelah mendengar kata-katanya. Kaisar Burung Hering Langit mengangguk dan tidak lagi berbicara. Kelompok itu meningkatkan kecepatan mereka lebih jauh, mereka seperti garis-garis cahaya yang terbang melintasi cakrawala, berjalan melalui ruang yang terdistorsi ini dengan kecepatan tinggi. Di bawah perjalanan berkecepatan tinggi mereka, Mu Chen akhirnya menyadari bahwa Mandala mulai memperlambat kecepatannya sekitar setengah jam kemudian. Segera, dia sedikit terkejut di dalam hatinya ketika dia menemukan bayangan tak terbatas yang turun dari cakrawala, menyelimuti siluet mereka. Mu Chen dan yang lainnya mengangkat kepala mereka saat mereka menarik napas dingin. Itu karena, di ruang di depan mereka, ada piramida hitam besar dengan penindasan mengerikan yang memancar darinya. Bahkan Mu Chen merasa kulit kepalanya mati rasa karena tekanan. Meskipun mereka sudah tahu betapa megahnya piramida hitam itu, mereka hanya merasa terkejut setelah benar-benar mendekatinya. Penampilannya yang tak terbatas membuat mereka merasa terhormat. Di ruang sekitar piramida hitam, ruang sangat terdistorsi dari tekanan dengan banyak retakan yang terus muncul dan menghilang. Ini adalah target kami kali ini. Mandala berdiri di langit saat dia melihat piramida hitam besar. Meskipun siluetnya adalah yang terkecil di dalam party, semua orang tahu kekuatan mengerikan yang terkandung di dalam tubuh kecilnya itu. Di seluruh dunia seribu besar, penguasa bumi adalah eksistensi puncak yang dikejar oleh para ahli yang tak terhitung banyaknya. Penguasa domain, apakah kita akan bertindak? Berdiri di belakang Mandala, Kaisar tidur, yang matanya menunduk, telah membuka matanya. Matanya yang berlumpur telah melesat keluar dengan kilau tajam, bersama dengan tekanan samar yang memancar keluar. Bahkan dibandingkan dengan Kaisar Burung Hering Langit dan Kaisar Murid Spiritual, tekanannya bahkan lebih kuat. Mandala menganggukkan kepalanya. Pasukan lain seharusnya sampai di sini juga. Mari kita bergerak cepat, kalau seseorang mendahului kita. Petik 2.
Saat dia menyelesaikan kata-katanya, Mandala perlahan bergerak menuju piramida hitam. Retakan spasial terus-menerus muncul di sekitarnya, yang berusaha menghalangi pendekatannya. Tapi menghadapi perlawanan semacam ini, dia hanya melambaikan tangannya sebelum celah spasial, yang bisa membuat kepala Mu Chen dan yang lainnya sakit, dan menghapusnya. Siluetnya muncul di depan piramida hitam. Berdiri di sana, dia bisa dengan jelas merasakan tanda jimat kuno di piramida hitam dan gelombang yang sangat kuat yang samar-samar terlihat memancar darinya. Gelombang energi spiritual begitu sangat kuat sehingga bahkan Mandala menyipitkan matanya. Dibandingkan dengan segel sebelumnya, yang ini bahkan lebih kuat. Tapi, untungnya, dia datang dengan persiapan. Mandala mengangkat tangannya dan gelang universal muncul sekali lagi. Setelah itu, arus lain dari pelet asal jatuh menyembur keluar dan, dilihat dari skalanya, itu bahkan lebih megah dari sebelumnya. Diperkirakan secara kasar, arus yang berputar di sekitar Mandala tidak lebih rendah dari 200.000. Bahkan Mu Chen dan yang lainnya yang berada di belakangnya merasa sedikit sakit hati ketika melihat jumlah itu. Lagi pula, jika semua pelet asal jatuh itu diubah menjadi cairan spiritual berdaulat, itu akan melebihi jumlah yang mengerikan 2 juta. 2 juta cairan spiritual berdaulat, bahkan seorang ahli di tingkat kaisar burung hering langit akan tergerak olehnya. Tangan Mandala membuat gosokan lembut dan 200.000 cairan asal jatuh dengan cepat dikompres menjadi cairan spiritual asal jatuh di bawah tatapan menyakitkan mereka. Bagus, bagus. Mandala menjentikkan jarinya dan cairan yang sepadat gunung terbang keluar seperti anak panah yang melesat tanpa henti menuju piramida hitam. Mandala tahu bahwa segel di piramida hitam sangat kuat dan jelas tidak mungkin bagi 200.000 pelet asal jatuh untuk menghancurkan segel sepenuhnya. Jadi dia hanya bisa memilih untuk membuat lubang kecil di dalamnya. Oleh karena itu, cairan spiritual asal jatuh telah menargetkan area kecil di piramida hitam di bawah kendalinya yang brilian. Mendesis, mendesis. Cairan spiritual asal jatuh yang jatuh ke piramida hitam menyebabkan reaksi, seperti yang diharapkan. Rune jimat kuno di piramida hitam mulai larut, sedikit demi sedikit. Seiring dengan rune yang larut, piramida hitam tampak mencair dan secara bertahap membentuk retakan yang dengan cepat berkembang di bawah korosi cairan spiritual asal jatuh. Dalam waktu kurang dari beberapa menit, 200.000 pelet asal jatuh telah benar-benar habis dan ukuran retakannya cukup untuk dilalui seseorang. Bersiaplah untuk masuk dan berhati-hatilah, semuanya. Mandala melihat celah itu sebelum berbalik dan berkata kepada semua orang. Roger, Mu Chen dan anggota partai lainnya mengakui. Sebelum perbendaharaan alam penguasa bumi yang menakutkan, reruntuhan yang mereka temui di masa lalu pucat jika dibandingkan. Secara alami, bahaya di dalamnya bisa langsung membuat mereka menjadi abu juga. Mandala menganggukkan kepalanya tanpa sepatah kata pun dan berbalik sebelum melangkah ke celah dengan 3 kaisar dan raja dengan cepat mengikuti. Ketika mereka memasuki celah, kegelapan pekat menyelimuti mereka, yang membuat Mu Chen dan yang lainnya merasa takut. Pada saat ini, piramida hitam itu seperti binatang buas primordial yang telah membuka mulutnya dan menunggu mereka masuk. Kegelapan menyelimuti mata mereka dan Mu Chen menghirup udara dalam-dalam. Dia sudah bisa mencium bau darah dan, di perbendaharaan alam penguasa bumi ini, pertempuran sengit tidak bisa dihindari. Pada saat ini, Mu Chen tidak tahu apakah itu salah persepsi, tetapi benda segitiga aneh yang dia temukan sebelumnya sedikit tersentak. Di balik celah itu ada kegelapan yang dalam dan tak terukur. Apa yang membuat mereka merasa takut adalah bahwa setelah melangkah masuk, Mu Chen merasa seolah-olah dia tidak berjalan di darat, tetapi dalam kehampaan. Sepertinya hukum tata ruang di piramida hitam ini sangat aneh. Meskipun perbendaharaan alam penguasa bumi ini sangat mendalam, Mu Chen dan yang lainnya tidak perlu khawatir kehilangan arah. Bagaimanapun, mereka memiliki penguasa bumi asli yang memimpin di depan mereka. Meskipun siluet itu mungil, energi kuat yang terkandung dalam tubuh kecil itu telah melindungi mereka semua, yang membuat hati mereka merasa nyaman. Saat pikiran-pikiran itu beredar di benak Mu Chen, Mandala tiba-tiba berhenti di depan mereka. Melihat ke atas, mereka menyadari bahwa, tanpa tahu kapan, sebuah pintu muncul di hadapan Mandala. Pintunya terdistorsi, memancarkan gelombang spasial yang kuat dan tidak ada yang tahu kemana arahnya. Mandala dengan lembut menyentuh pintu saat dia merajut alisnya. Memasuki pintu ini, kita akan berada di perbendaharaan alam berdaulat bumi. Pada saat itu, kita juga akan mengalami bahaya di perbendaharaan alam penguasa bumi.
Apakah kalian semua sudah siap? Ketika semua orang mendengar itu, hati mereka bergetar, sebelum mereka dengan sungguh-sungguh menganggukkan kepala. Ketika Mandala melihat tanggapan mereka, dia dengan lembut menganggukkan kepalanya, lalu mengangkat kakinya tanpa ragu-ragu dan melangkah melewati pintu. Saat kilau berkedip, dia menghilang. Di belakangnya, ketiga kaisar mengikuti dari dekat. Setelah mereka, semua raja saling bertukar pandang sebelum dengan cepat melemparkan diri mereka ke pintu. 9 Nether dan Muchen adalah yang terakhir. Mereka berdua bertukar tatapan serius sebelum pindah pada saat yang sama, menghilang ke pintu. Bagus, bagus. Seiring dengan masuknya mereka, pintu dengan cepat meredup dan benar-benar menghilang. Ruang di sini telah kembali ke kegelapan. Pada saat yang sama ketika mereka memasuki perbendaharaan alam penguasa bumi, ada gelombang spasial yang datang dari arah lain, serta banyak sosok yang melintas seperti hantu. Target mereka semua ada di perbendaharaan alam penguasa bumi ini. Samar-samar, ada aura intens yang terpancar dari alam rahasia ini dan keheningan yang telah berlangsung selama lebih dari 10.000 tahun akhirnya terbuka. Bab 923 Istana Surga Kuno, 10 binatang menakutkan. Ketika rombongan Muchen melangkah melewati pintu, mereka merasakan getaran ruang yang intens. Tapi untungnya, tidak ada kecelakaan yang terjadi dalam prosesnya. Getaran berlangsung selama lebih dari selusin napas sebelum kembali menjadi tenang. Tatapan mereka dengan cepat mulai menyala. Kaki mereka akhirnya bersentuhan dengan tanah yang sebenarnya. Ketika kaki mereka bersentuhan dengan tanah, energi spiritual di tubuh mereka praktis melonjak keluar sekaligus dan menyelimuti tubuh mereka. Setelah melihat bahwa tidak ada yang tidak biasa terjadi, baru kemudian mereka mengarahkan pandangan mereka ke sekeliling. Mereka tercengang saat mereka melihat ke atas. Ada istana yang sangat megah di depan mereka, yang berdiri menjulang tinggi seperti gunung dengan pilar perak di istana yang tingginya lebih dari beberapa ribu kaki. Itu seperti pilar yang menopang langit. Berdiri di depan istana ini, mereka sama lemahnya dengan semut. Ini adalah perbendaharaan alam penguasa bumi. Muchen dan yang lainnya saling bertukar pandang. Mandala samar-samar menyapu pandangannya dan telah bergerak menuju kedalaman istana. Posturnya yang tenang menunjukkan bahwa dia tidak khawatir tentang jebakan apapun. Lagi pula, dia tidak perlu takut selama itu bukan pembangkit tenaga listrik Realm Sovereign bumi yang muncul di hadapannya. 3 kaisar dan raja dengan cepat mengikuti jejaknya. Kelompok itu perlahan berjalan ke istana kuno. Dengan mereka masuk lebih dalam, baru kemudian mereka menyadari bahwa baik itu lempengan, dinding atau pilar, mereka semua ditutupi dengan rune kuno yang memancarkan perasaan yang tidak bisa dihancurkan dari mereka. Raja pemisah gunung menginjak lempengan di bawah dengan keras, tetapi energi yang dapat menyebabkan gunung runtuh hanya menyebabkan retakan kecil pada lempengan itu, membuat Muchen dan yang lainnya terkejut di hati mereka. Tepat ketika mereka melihat sekeliling istana ini, Mandala, yang berjalan di depan, tiba-tiba berhenti dan menatap ke depan dengan pupil emasnya, yang dengan cepat menarik perhatian semua orang juga. Di ujung istana ada pintu perunggu biru besar. Kecuali pintunya tertutup rapat dan sepertinya berlumuran darah. Darah mengandung gelombang energi spiritual yang sangat kuat yang bahkan membuat kelopak mata Muchen berkedut. Tidak ada riak di wajah Mandala saat dia mengulurkan jarinya dan mengetuk dengan lembut. Berdengung, seiring dengan jari Mandala, ruang bertindak seperti permukaan danau yang memiliki batu yang dilemparkan ke dalamnya, menyebabkan riak menyebar. Pada saat berikutnya, energi spiritual yang menakutkan berkumpul dan gunung kristal yang runcing perlahan muncul darinya. Gunung kristal diarahkan ke pintu perunggu biru, berkedip dengan kilau mengkristal, memancarkan ketajaman yang ekstrim. Ketika Muchen dan semua orang melihat itu, kelopak mata mereka berkedut. Mereka bisa merasakan gunung kristal yang dibentuk oleh Mandala dengan energi spiritual antara langit dan bumi sebelum dikompres. Hanya gerakan sederhana miliknya telah menunjukkan kekuatan pembangkit tenaga listrik Realm Sovereign bumi. Bagaimanapun, mungkin bagi Muchen dan yang lainnya untuk mengumpulkan energi spiritual antara langit dan bumi. Sedemikian rupa sehingga mereka bahkan bisa mengumpulkan energi spiritual untuk menyerang, tapi mereka pasti tidak bisa mengkristalkannya. Di mata pembangkit tenaga listrik Realm Sovereign bumi, artefak surgawi biasa mirip dengan rumput, karena kristal yang dapat mereka bentuk dengan energi spiritual sangat kokoh, membuatnya sebanding dengan artefak surgawi biasa. Pikirkan saja, ketika pembangkit tenaga listrik Realm Sovereign bumi meluncurkan serangan ke segala arah,
itu sebanding dengan artefak surgawi yang tak terhitung banyaknya yang hancur. Jadi seberapa destruktif serangan semacam itu? Ledakan. Ketika Mu Chen dan yang lainnya terkejut, puncak gunung kristal yang runcing tajam telah melesat dan langsung muncul di depan pintu perunggu biru, sebelum menabraknya tanpa ragu-ragu. Gemuruh. Gelombang mengerikan menyebar di istana ini, dan bahkan tanah bergetar dengan retakan yang menyebar di sekitar dinding istana. Pupil emas Mandala menatap sumber benturan, lalu menyempit sesaat kemudian. Itu karena dia menyadari bahwa saat dampak energi spiritual menghilang, pintu itu masih berdiri kokoh. Setelah menerima serangan hebat darinya, tidak ada jejak kehancuran di pintu perunggu biru itu. Raja di belakangnya semua mengungkapkan ekspresi serius. Pintu perunggu biru itu, memang, tidak sesederhana itu, karena bahkan bisa menahan kekuatan destruktif dari seorang ahli rilem penguasa bumi. Sepertinya kita mulai terjebak oleh perbendaharaan alam penguasa bumi ini. Kaisar tidur perlahan berkata, bahkan pelet asal jatuh tidak akan berfungsi. Mu Chen menyarankan. Mandala menggelengkan kepalanya, pelet asal jatuh hanya bisa melarutkan segel, dan energi pada pintu perunggu biru ini tidak sama dengan sebelumnya. Jejak darah di pintu perunggu biru agak aneh. Tatapan Nine Nether tiba-tiba melintas saat dia berbicara. Ketika semua orang mendengar kata-katanya, mereka dengan cepat melihat ke atas. Melihatnya dengan penuh perhatian, mereka menyadari jejak darah di pintu perunggu biru itu perlahan menggeliat. Selanjutnya, melihat dari jauh, jejak darah itu sepertinya membentuk wajah ganas dari binatang buas. Ada total 10 wajah binatang. Mandala memandangi 10 binatang buas saat dia merenung dan bergumam, 10 arai kuno yang tidak menyenangkan. Saat dia berbicara, Mandala tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat 10 pilar yang menjulang tinggi di istana sebelum menyadari bahwa ada patung besar di atas 10 pilar itu. Apakah mereka, Raja Pemisah Gunung dan yang lainnya telah mengangkat kepala mereka juga dan berseru? Mu Chen menyipitkan matanya. 10 patung itu memiliki tubuh manusia dan wajah binatang. Semuanya berwarna biru gelap, yang membuatnya terlihat seperti patung perunggu biru dari jauh. Tapi setelah diperiksa dengan cermat, mereka bisa merasakan aura tak menyenangkan yang menakjubkan yang memancar dari patung perunggu biru itu. Wajah pada patung perunggu biru itu tampaknya mirip dengan yang ada di pintu perunggu biru. Raja Asura berbicara, itulah 10 binatang buas dari istana surga kuno. Mandala menyipitkan matanya saat dia berkata. 10 binatang buas, semua raja saling bertukar pandang. Itu harus menjadi susunan pertahanan yang diletakkan oleh Master Istana keempat. Mandala berkata, sumber energi di pintu perunggu biru itu berasal dari 10 binatang buas. Kita hanya bisa menghapus energi yang mempertahankan pintu perunggu biru dengan menghancurkannya. Kalau begitu, ayo hancurkan mereka. Kaisar murid spiritual dengan santai berbicara. Mungkin dia akan takut jika 10 binatang buas itu masih hidup, tetapi sekarang setelah mereka semua mati, kekuatan mereka akan sangat berkurang, bahkan jika metode unik telah digunakan untuk memelihara mereka. Ada aturan di sini, kita tidak boleh gegabah. Mandala menggelengkan kepalanya sebelum menjentikkan jarinya dan seberkas cahaya energi spiritual melesat ke arah salah satu patung perunggu biru. Tapi sebelum sinar cahaya mengenai patung itu, rune kuno yang padat melintas di pilar, membentuk penghalang yang melindungi patung itu. Pada saat yang sama, itu juga meniadakan serangan Mandala. Ketika Kaisar murid spiritual melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dengan alisnya yang dirajut. Karena ada aturan, maka kita harus mengikuti aturan. Mandala adalah yang paling tenang saat tatapannya menyapu, sebelum berhenti di tanah di depan. Semua orang mengarahkan pandangan mereka dan menyadari bahwa ada banyak rune yang diukir di ruang terluas istana. Mandala menjentikkan jari lain ke depan, dan energi spiritual ditembakkan ke rune itu. Gemuruh. Ketika energi spiritualnya melesat ke tanah, itu segera menyebabkan gemuruh sebelum tanah dengan cepat naik. Saat asap menyebar, Mu Chen dan yang lainnya tercengang menemukan platform batu besar yang berukuran kira-kira 10.000 kaki muncul di istana kuno hanya dalam waktu 10 napas. Rune kuno menjulang ke langit di sekitar platform, yang terbentuk menjadi penghalang yang menyelimuti platform. Tahap pertempuran. Mata Mandala melotot saat melihat ini. Dia akhirnya mengerti aturannya, sebelum melihat ke arah Kaisar tidur. Yang terakhir dengan lembut menganggukkan kepalanya, lalu siluetnya meledak ke atas panggung. Tetapi ketika Kaisar tidur bersentuhan dengan penghalang di sekitar panggung, gelombang energi spiritual menjadi sangat ganas dan cahaya menyala,
kemudian Kaisar Tidur ditembakkan kembali. Kaisar Tidur mendarat di samping Mandala dengan alis bertautan. Tapi bahkan sebelum dia bisa berbicara, Mandala sudah berkata, energi spiritualmu terlalu kuat. Tahap yang ditinggalkan oleh Master Istana keempat ini cukup menarik untuk membatasi energi spiritual. Sepertinya dia tidak mau melihat orang lain menghancurkan barisan dengan kekuatan kasar. Petik 2. Raja Asura, kamu naik. Mandala melihat ke arah Raja Asura, yang merupakan yang terkuat di antara para raja. Yang terakhir adalah penguasa kelas ke-7 yang asli. Meskipun dia lebih rendah dari 3 kaisar, kemampuan bertarungnya adalah yang tertinggi di antara para raja. Jadi jika ada pertarungan yang perlu dijaga, dia secara alami adalah pilihan pertama. Ya, Raja Asura dengan hormat menanggapi, sebelum menginjak tanah dan sosoknya terbang ke atas panggung. Kali ini, ketika tubuhnya bersentuhan dengan penghalang, dia tidak ditolak olehnya, memungkinkan dia untuk mendarat dengan berat di atas panggung. Ketika semua orang melihat Raja Asura berhasil naik ke panggung, mereka semua merasa sangat lega. Gemuruh. Tetapi saat Raja Asura berdiri di atas panggung, keributan bergema di dalam istana kuno. Mu Chen dan yang lainnya telah mengarahkan pandangan mereka ke sumber suara, sebelum tatapan mereka tiba-tiba menyipit. Pada pilar batu besar, perunggu biru jatuh dari patung. Seiring dengan jatuhnya perunggu biru, siluet ganas lapis baja hitam yang seperti menara hitam telah muncul di hadapan semua orang. Mengaum, itu meraung ke arah langit, melepaskan raungan yang mirip dengan gemuruh guntur, yang menyebabkan seluruh istana bergetar. Ledakan, itu terinjak dengan keras di tanah dan retakan muncul di pilar batu sebelum terbang turun seperti bola meriam ke atas panggung. Saat asap menyebar, makhluk itu seperti binatang buas primordial, diselimuti aura tak menyenangkan yang membuat bahkan Raja Asura menyipitkan matanya ke arah itu. Itu salah satu dari 10 binatang buas di Istana Surga Kuno, naga Jiao pemakan langit iblis, kata Mandala. Di luar panggung, Mu Chen dan semua orang memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Mereka tidak tahu apakah Raja Asura, yang merupakan raja terkuat di antara raja-raja di domain Great Havenlau, akan dapat memperoleh keuntungan ketika menghadapi salah satu dari 10 binatang buas di Istana Surga Kuno. Ini pasti akan menjadi pertempuran yang merusak. Bab 924 Raja Asura vs Demonic Skater Jiao Dragon. Di panggung besar, Raja Asura dengan santai berdiri. Sosoknya yang kuat seperti gunung pada saat ini dengan fluktuasi energi spiritual yang padat dan megah berkerumun di sekelilingnya sehingga bahkan mereka yang berada di bawah panggung dapat dengan jelas merasakannya. Berdiri di depan Raja Asura adalah siluet seperti menara. Tubuh bagian atasnya terungkap dengan bekas luka melintang yang tampak ganas, membuatnya terlihat lebih tidak menyenangkan. Meskipun siluet itu memiliki tubuh yang mirip dengan manusia, ia memiliki kepala naga dengan gigi setajam silet yang berkedip-kedip dengan dingin, yang menunjukkan betapa tajamnya mereka. Pada saat ini, matanya yang agak merah menatap dengan ganas pada Raja Asura saat aura tak menyenangkan yang deras menyapu, membuat semua orang merasa terkejut di dalam hati mereka. Keduanya menonjol dengan suasana yang mencengangkan dalam konfrontasi mereka. Itu salah satu dari 10 binatang buas di Istana Surga Kuno, naga Jiao pemakan langit iblis. Mu Chen dan yang lainnya memiliki ekspresi serius. Aura tidak menyenangkan yang memancar dari makhluk itu bahkan membuat mereka merasa tertekan. Tampaknya bahkan jika 10 binatang buas telah lama mati, mereka dapat menggunakan cara unik untuk mempertahankan sebagian besar kekuatan mereka. Kekuatan naga Jiao pemakan langit iblis ini luar biasa bahkan di antara 10 binatang buas Istana Surga Kuno. Dikatakan bahwa ia memiliki kultivasi yang sebanding dengan penguasa kelas 8 ketika masih hidup. Sekarang setelah mati, kekuatannya seharusnya hanya berada di puncak alam penguasa kelas 6. Tetapi memanfaatkan fakta bahwa ia memiliki fisik binatang, ia bahkan dapat menghadapi penguasa kelas 7. Mandala memandangi dua siluet yang saling berhadapan di atas panggung saat dia perlahan berkata. Ketika Mu Chen dan yang lainnya mendengarnya, dalam hati mereka terkejut. Tidak heran mengapa Istana Surga Kuno adalah tuan dari benua Skylaw. Hanya bawahan dari Master Istana keempat saja yang diisi dengan para ahli. Dibandingkan dengan raja dari domain Great Havenlau mereka, 10 binatang buas berada pada tingkat yang lebih tinggi yang sebanding dengan keberadaan seperti Kaisar Burung Hering Langit. Ledakan, tepat ketika Mu Chen dan yang lainnya dikejutkan oleh kekuatan Istana Surga Kuno, kilau meledak dari mata Raja Asura di atas panggung saat energi spiritual yang kuat membubung ke langit. Pada saat berikutnya,
dia mengambil langkah maju, yang menyebabkan lempengan batu di bawahnya hancur sementara keberadaannya seperti sambaran petir yang menuju ke arah naga Jiao pemakan langit iblis, bersama dengan momentum yang sangat deras. Dengan kekuatannya sebagai penguasa kelas ketujuh, dia secara alami tidak akan takut pada naga Jiao pemakan langit iblis. Mengaum, ketika Demonic Skater Jiao Dragon melihat Raja Asura menyerbu, ia mengeluarkan raungan ganas dan cahaya tak menyenangkan melonjak di matanya. Tangannya, yang tertutup sisik, tiba-tiba terkepal sebelum melontarkan pukulan dengan energi spiritual Crimson yang melonjak. Di bawah tinju itu, energi spiritual merah tua itu seperti naga ganas yang menyebabkan ruang terdistorsi. Mengaum, kedua siluet itu bentrok bersama saat tinju mereka bertabrakan. Seketika, ada gelombang kejut yang menakutkan yang mendatangkan malapetaka dan retakan dengan cepat menyebar dari bawah kaki mereka sementara mereka berdua dikirim mundur. Begitu mereka berdua berhasil menstabilkan tubuh mereka, mereka menerkam sekali lagi dan dua gumpalan cahaya energi spiritual bentrok di atas panggung. Ledakan, ledakan, mereka berdua mengadopsi cara bertarung yang paling kejam saat mereka saling beradu tinju. Dalam lebih dari selusin napas, mereka telah bertukar lebih dari 100 gerakan dan setiap bentrokan tinju mereka akan menyebabkan ruang terdistorsi. Di luar panggung, semua orang melihat dua siluet yang berhadapan dengan ekspresi muram. Pada saat ini, Raja Asura telah mengedarkan energi spiritualnya sebaik mungkin. Tekanan energi spiritual yang bocor dari gerakannya bahkan bisa menghancurkan gunung. Dipasangkan dengan serangan ganasnya, dia lebih terlihat seperti binatang primordial tidak menyenangkan jika dibandingkan dengan naga Jiao pemakan langit iblis. Menghadapi Raja Asura yang kejam, naga Jiao pemakan langit iblis tidak mundur juga. Meskipun telah menderita beberapa kerugian di sebagian besar bentrokan mereka, aura kuat yang dikeluarkannya cukup untuk mengintimidasi lawan manapun yang tidak memiliki pikiran yang teguh. Konfrontasi di atas panggung sangat intens sejak awal. Mandala dan ketiga kaisar adalah yang paling tenang saat mereka menyaksikan pertempuran. Penglihatan mereka jauh melebihi para raja, sehingga mereka dapat mengetahui bahwa Raja Asura secara bertahap menang dalam pertempuran saat ini. Jika pertempuran ini berlanjut, tidak akan sulit bagi Raja Asura untuk mendapatkan kemenangan. Ledakan, seolah-olah itu bersaksi tentang pikiran Mandala dan Kaisar. Kedua siluet itu bentrok di atas panggung seperti binatang buas. Tapi kali ini, tangan Raja Asura tiba-tiba memerah, dengan niat membunuh yang menyebar, dan dia melemparkan telapak tangan ke depan. Itu langsung menembus ruang dan menabrak dada Demonic Skater Jiao Dragon seperti sambaran petir. Telapak darah Asura, ledakan. Cahaya merah menyala di dada Demonic Skater Jiao Dragon dan siluetnya langsung terlempar keluar. Armor di dadanya hancur begitu banyak sehingga bahkan dadanya runtuh saat mengeluarkan lolongan yang menyakitkan. Tubuh naga Jiao pemakan langit iblis melesat melintasi panggung 100 meter sebelum terbanting ke tanah, sebelum siluetnya membubung ke langit sementara kekerasan memenuhi matanya. Itu tidak memperhatikan dadanya yang runtuh sebelum menerkam seperti banteng. Sebuah cahaya merah telah menyelimuti tubuhnya dan energi spiritual bersiul, membentuk menjadi naga merah di permukaan tubuhnya. Ledakan, ledakan, seluruh panggung bergetar hebat di bawah pengaruh naga Jiao pemakan langit iblis. Bahkan jika ada gunung yang menghalangi naga Jiao pemakan langit iblis, itu akan hancur menjadi debu olehnya. Raja Asura melihat naga Jiao pemakan langit iblis yang menerkam dengan kekuatan mengerikan dan menyipitkan matanya, sebelum menarik napas dalam-dalam saat tangannya menyatu. Berdengung, energi spiritual yang kuat menyapu keluar dari tubuhnya seperti badai dan, pada saat berikutnya, cahaya besar muncul di sekelilingnya. Makhluk besar itu memiliki kepala banteng dan aura pembunuhan yang deras tersapu. Itu seperti Asura, itu adalah tubuh surgawi Asura surgawi. Mu Chen langsung menyipitkan matanya saat melihatnya. Ini adalah tubuh surgawi yang berdaulat yang telah dikembangkan oleh Raja Asura, yang menempati peringkat 69 di antara 99 peringkat tubuh surgawi yang berdaulat. Melenguh, makhluk Asura meraung ke arah langit sebelum mengepalkan tangan. Cahaya merah melonjak dan ruang itu hancur olehnya sebelum bentrok dengan naga Jiao pemakan langit iblis yang menerkam. Berdengung, gelombang benturan yang terlihat menyebar, yang menghantam penghalang cahaya di sekitarnya, menyebabkannya bergetar hebat. Astaga, di sumber benturan, sosok Raja Asura mundur dengan kakinya menggambar tanda panjang di tanah. Di sisi lain, Jiao Dragon Skater Iblis segera dikirim terbang kembali dan menabrak penghalang,
menyebabkannya bergetar, sebelum naga Jiao Skater Iblis direduksi menjadi kilauan cahaya. Naga Jiao pemakan langit iblis telah dikalahkan. Berdiri di luar panggung, ketika para raja melihat bahwa Raja Asura telah menang, mereka langsung merasa sangat lega. Gelombang energi spiritual di sekitar Raja Asura ditarik kembali ke tubuhnya sebelum dia mengangkat kepalanya. Dia melihat kilauan cahaya dari Demonic Skater Jiao Dragon berkumpul ke arahnya, sebelum mereka melonjak ke tubuhnya. Perubahan mendadak membuat Raja Asura merasa sedikit terkejut dan tepat ketika dia hendak melawan, suara mandala bergema, itulah esensi energi spiritual dari naga Jiao pemakan langit iblis. Ini akan menjadi makanan yang luar biasa bagi Anda jika Anda menyerapnya. Petik 2. Mendengar suara mandala, Raja Asura sangat gembira sebelum mengedarkan teknik kultivasinya dan menyerap sejumlah besar esensi energi spiritual ke dalam tubuhnya. Butuh hampir setengah jam sebelum Raja Asura perlahan membuka matanya. Seketika, kilau melonjak di matanya dan gelombang energi spiritual di sekitarnya menjadi lebih kuat. Jelas, Raja Asura mengalami peningkatan yang cukup besar setelah menyerap esensi energi spiritual yang ditinggalkan oleh naga Jiao pemakan langit iblis. Ketika raja lain melihat manfaat yang diperoleh Raja Asura, mata mereka menjadi merah. Bagaimanapun, keberadaan seperti Raja Asura membutuhkan kultivasi yang panjang dan pahit jika dia ingin meningkat. Tapi setelah menyerap esensi energi spiritual dari naga Jiao pemakan langit iblis, itu telah menyelamatkannya banyak waktu. Setelah menyerap esensi energi spiritual, kekuatan penolakan meledak sebelum Raja Asura bisa mengatakan sepatah kata pun dan dia diusir dari panggung. Pada saat yang sama, suara mendesis datang dari pintu perunggu biru. Saat semua orang mengangkat kepala mereka ke sana, mereka melihat salah satu dari 10 wajah binatang buas telah dibubarkan. Itu adalah naga Jiao pemakan langit iblis, yang sebelumnya telah dikalahkan oleh Raja Asura. Sepertinya mengalahkan binatang buas yang tidak menyenangkan akan menyebabkan tingkat segelnya hilang. Kata Kaisar Burung Hering Langit saat dia melihat pemandangan ini. Tapi jika semua binatang buas memiliki kekuatan yang sebanding dengan naga Jiao pemakan langit iblis, maka aku khawatir peluang kita tidak tinggi. Kaisar Murid Spiritual berkata, di antara raja dari domain Great Havenlau, hanya Raja Asura yang memiliki kekuatan penguasa kelas ke-7, sedangkan sisanya tidak berada di level itu. Jadi mereka tidak akan memiliki peluang menang yang tinggi jika mereka bertarung. Demonic Skater Jiao Dragon luar biasa, bahkan di antara 10 binatang buas, jadi kemampuan bertarungnya benar-benar luar biasa. Tapi kita tidak perlu khawatir tentang setiap binatang buas yang begitu kuat. Mandala dengan lembut menggelengkan kepalanya sambil melanjutkan, selanjutnya, kita tidak membutuhkan kemenangan penuh. Kita hanya perlu 4 segel dari 10 untuk dibubarkan, maka saya akan dapat memecahkannya dengan paksa. Petik 2. Dia kemudian mengarahkan pandangannya ke arah raja yang tersisa dan melanjutkan, jadi kita hanya perlu memenangkan 4 pertandingan dan kita akan bisa menghancurkan pintu perunggu biru. Ketika para raja mendengar kata-katanya, mereka merasa lega. Memenangkan 4 dari 10 pertandingan, mereka seharusnya memiliki peluang yang layak untuk itu. Siapa di antara kalian yang akan pergi untuk pertandingan berikutnya? Ketika para raja mendengarnya, mereka bertukar pandang sebelum Raja Pemisah Gunung perlahan melangkah keluar dan berbicara dengan suara serius, serahkan pertandingan kedua padaku. Raja Pemisah Gunung hanya kalah dengan Raja Asura di antara para raja, memiliki budidaya penguasa kelas 6 puncak, jadi dia memiliki kualifikasi untuk pergi berikutnya. Melihat tidak ada keberatan, siluet Mountain Splitting King melintas saat dia melompat ke atas panggung besar. Gemuruh. Seiring dengan masuknya Raja Pemisah Gunung, semua orang segera melihat patung perunggu biru lainnya bergetar di pilar. Aura tidak menyenangkan menyebar dan siluet besar mendarat di atas panggung dengan langkah-langkah yang menggetarkan bumi. Aura tidak menyenangkan melonjak dan ketika menghilang, raungan drakonik bergema bersamanya saat drakonik mungkin menyebar. Ketika Mu Chen dan yang lainnya melihat makhluk besar itu, wajah mereka sedikit berubah. Itu karena mereka semua bisa merasakan bahwa makhluk ini bahkan lebih kuat dari naga Jiao pemakan langit iblis dari sebelumnya. Naga darah iblis, kepala dari 10 binatang buas, Mandala langsung mengernyitkan alisnya saat dia perlahan berkata. Ketika Mu Chen dan yang lainnya mendengar kata-katanya, hati mereka tenggelam, karena tidak ada yang mengira Raja Pemisah Gunung akan sangat disayangkan, bertemu dengan orang yang paling kuat di antara 10 binatang buas. Bab 925 Kekalahan yang Menyedihkan.
Aura tidak menyenangkan di sekitar makhluk kuat itu secara bertahap ditarik. Pada saat yang sama, matanya menjadi jernih. Itu juga memiliki sosok humanoid dan kepala binatang. Hanya saja, kali ini, bukan kepala naga Jiao melainkan naga. Dikatakan bahwa ketika masih hidup, ia memiliki kekuatan mengerikan dari penguasa kelas 9. Bahkan jika itu telah mati sekarang, kekuatan yang berhasil dipertahankannya masih lebih kuat dari naga Jiao pemakan langit iblis. Itu lebih kuat daripada naga Jiao pemakan langit iblis. Hanya dengan berdiri diam di atas panggung, semua orang sudah bisa merasakan tekanan kuat menyebar. Di atas panggung, Raja Pemisah Gunung memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang karena kemunculan naga darah iblis. Itu karena dia merasakan aura yang sangat berbahaya datang dari yang terakhir. Dia jelas tentang kekuatannya sendiri. Jika dia bertemu dengan yang sedikit lebih lemah, dia mungkin bisa melawannya. Tapi siapa yang mengira bahwa yang terkuat di antara 10 binatang buas, naga darah iblis, akan dipanggil. Praktis tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Raja Pemisah Gunung dalam hati merasa pahit. Tetapi pada saat ini, dia tidak memiliki jalan untuk mundur. Terlepas dari apapun, dia harus menguatkan kulit kepalanya untuk mencobanya. Saat dia berpikir, Raja Pemisah Gunung menghirup dalam-dalam seteguk udara dan menekan emosi di dalam hatinya sementara matanya berangsur-angsur menjadi tajam. Meskipun dia tahu bahwa lawannya adalah lawan yang tangguh, dia masih ahli dari domain Great Havenlaw yang telah menciptakan reputasinya sejak lama. Jadi dia secara alami tidak akan kehilangan semangatnya dengan mudah. Energi spiritual tanpa batas tiba-tiba melonjak keluar dari Mountain Splitting King. Dilihat dari kekuatannya, itu hanya selangkah lagi dari penguasa kelas ke-7. Tapi langkah pendek inilah yang memiliki jarak yang cukup jauh dibandingkan dengan Raja Asura. Ledakan, The Mountain Splitting King mengepalkan tinjunya dan kapak merah muncul di tangannya, memancarkan gelombang energi spiritual yang tajam. Jelas, itu bukan artefak surgawi yang lemah. Menghadapi musuh yang begitu kuat, Raja Pemisah Gunung secara alami tidak bisa bertarung seganas Raja Asura, saling berbenturan. Berdesir, siluet Mountain Splitting King telah berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang keluar. Dalam sekejap mata, itu sudah muncul di atas naga darah iblis. Rasa dingin meledak dari matanya saat dia menebas kapaknya. Seni surgawi pemecah langit, tebasan pemecah langit. Raungannya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat saat kapak cahaya besar beberapa ratus kaki dengan sombong bersiul dan ruang retak di jalur cahaya. Raja Pemisah Gunung jelas tahu seberapa kuat naga darah iblis itu. Jadi dia tidak memiliki pemikiran untuk menyelidikinya sejak awal dan telah menggunakan cara terkuatnya. Gemuruh, kapak cahaya dengan cepat terbang dalam sekejap dan telah dengan kuat menyelimuti naga darah iblis di dalam pada momentum yang sepertinya bisa membelah langit dan bumi. Semua orang memiliki mata menyipit pada saat ini. Debu yang menyapu secara bertahap menjadi tenang dan semua orang memusatkan pandangan mereka pada lokasi naga darah iblis, sebelum tiba-tiba menyipitkan mata mereka. Adapun Raja Pemisah Gunung, wajahnya semakin padat. Di depannya, naga darah iblis terus berdiri diam dengan tangan bersilang, menjaga kepalanya. Terbukti, ia telah menggunakan lengannya untuk menahan serangan ganas dari Raja Pemisah Gunung. Tapi menghadapi serangan ganas seperti itu, hanya ada luka yang dalam di lengan naga darah iblis. Selanjutnya, lukanya menunjukkan cahaya berdarah yang bersirkulasi dan telah pulih dengan kecepatan yang menakjubkan. Kemampuan regeneratif yang kuat dari naga darah iblis sangat menakjubkan. Di luar panggung, para raja tersenyum pahit sambil menggelengkan kepala. Naga darah iblis terlalu tangguh sebagai lawan. Jika itu adalah Raja Asura mungkin bisa melawannya. Tetapi untuk Raja Pemisah Gunung, dia masih kurang satu langkah. Sial, The Mountain Splitting King memiliki ekspresi serius saat dia mengutuk dengan gigi terkatup dan cahaya ganas melonjak di matanya. Mencengkeram kapaknya, energi spiritual di tubuhnya menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi kekerasan. Hari ini, dia ingin melihat seberapa kuat binatang buas terkutuk ini. Raja Pemisah Gunung, keluarlah. Kami akan menyerah pada pertandingan ini. Tepat ketika Raja Pemecah Gunung berniat habis-habisan, suara mandala terdengar dari luar panggung. Mendengar suara mandala, Raja Pemecah Gunung tercengang dan dengan enggan mengatupkan giginya. Dia mengendurkan diri sebelum mengencangkan cengkeramannya pada kapak, tetapi pada akhirnya, dia mengendur saat dia berbalik dan terbang keluar dari panggung dengan wajah gelap. Dia tahu bahwa bahkan jika dia sudah habis-habisan,
kemungkinan dia menang melawan naga darah iblis tidak tinggi. Sedemikian rupa sehingga jika dia dengan paksa melakukannya, dia bahkan mungkin menderita luka berat. Seiring dengan Raja Pemisah Gunung yang terbang keluar, naga darah iblis terpancar dengan cahaya sebelum membubung ke langit dan telah kembali ke pilar, berubah kembali menjadi patung. Raja Pemisah Gunung memiliki rasa bersalah yang tertulis di wajahnya saat dia melihat Mandala. Bawahan ini tidak mampu. Mandala melambaikan tangannya saat dia menghentikan Raja Pemecah Gunung untuk berbicara lebih jauh. Yang ini tidak bisa menyalahkanmu. Jika perbendaharaan alam penguasa bumi dapat dilewati dengan begitu mudah, maka Anda terlalu meremehkan Tuan Istana Keempat. Petik 2. Ho, kami hanya kalah dalam satu pertandingan. Kaisar Burung Hering Langit tersenyum. Selama kita bisa memenangkan 3 ronde lagi, penguasa domain akan dapat dengan paksa memecahkan susunannya. Jadi bukan hal yang buruk bagi kami untuk kalah di babak ini. Paling tidak, naga darah iblis tidak bisa keluar lagi. Mandala menganggukkan kepalanya. Dilihat dari aturan di sini, baik penantang atau tertantang, mereka hanya bisa keluar 1 kali, terlepas dari kemenangan atau kekalahan. Oleh karena itu, naga darah iblis seharusnya tidak bisa muncul lagi. Ketika para raja mendengar kata-kata itu, mereka merasa sedikit lega. Lagi pula, karena Raja Asura tidak bisa naik, tidak ada seorang pun di antara mereka yang bisa menghadapi naga darah iblis itu. Mu Chen menghela nafas di dalam hatinya juga. Jika dia mendapat dukungan dari pasukan, dia mungkin bisa menggunakan kekuatan Battle Wheel untuk menghadapi naga darah iblis itu. Tapi sayang sekali dia hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri di sini. Ada 8 pertandingan lagi, siapa yang akan naik? Mandala memandang raja yang tersisa saat dia perlahan berkata. Raja yang tersisa bertukar pandang sebelum Raja Elang Darah berjalan keluar sesaat kemudian dan berbicara dengan nada serius, biarkan aku mencoba pertandingan ketiga. Meskipun mereka tahu bahwa 8 pertandingan tidak akan mudah, mereka pasti tidak dapat mundur saat ini sebagai bagian dari hierarki yang lebih tinggi dari domain Great Havenlau. Terlepas dari apapun, mereka harus naik. Jika mereka tidak bisa masuk ke kedalaman perbendaharaan alam penguasa bumi untuk mendapatkan cairan surgawi spiritual dari Master Istana Keempat dan membiarkannya direbut oleh pasukan lain, maka itu akan menjadi bencana pemusnahan bagi domain Great Havenlau mereka. Suara mendesing. Raja Elang Darah menghentakkan kakinya dan sosoknya telah naik ke panggung di bawah tatapan semua orang. Gemuruh. Seiring dengan Raja Elang Darah memasuki pertempuran, istana bergetar saat sebuah patung menjadi hidup dan mendarat di atas panggung dengan aura yang tidak menyenangkan. Salah satu dari 10 binatang buas dari Istana Surga Kuno, beruang naga langit dengan kekuatan penguasa kelas 6. Ia bahkan bisa mencabut gunung dengan kekuatannya yang kejam. Mandala memandang makhluk itu di depan Raja Elang Darah sebelum dia berkata dengan lembut. Aku ingin tahu, apa peluang Blood Hawk King menang? Kaisar Burung Hering Langit berkata dengan alis yang dirajut. Mandala menyipitkan matanya saat dia menghela nafas dalam hatinya. Meskipun kekuatan Sky Dragon Bear hanya di penguasa kelas 6, Raja Elang Darah hanya pada tahap awal penguasa kelas 6. Jadi, dia tidak terlalu optimis tentang pertempuran ini. Seperti yang diharapkan Mandala, pertempuran di atas panggung sangat intens sejak awal. Mereka berdua menyerang dan bertahan tetapi seiring berjalannya waktu secara bertahap, Raja Elang Darah secara bertahap mengungkapkan penurunan. Oleh karena itu, Raja Elang Darah telah mengungkapkan cacat dalam pertukaran terakhir, sehingga dikirim keluar dari panggung oleh beruang naga langit dalam suatu gerakan. Pertempuran ketiga, Raja Elang Darah kalah. Setelah kekalahan Raja Elang Darah, para raja dari domain Great Havenlau secara bertahap memiliki kemarahan yang melonjak di hati mereka. Kekalahan yang terus-menerus pasti telah membangkitkan kebanggaan di hati mereka. Tetapi meskipun marah, mereka harus mengakui bahwa kekuatan 10 binatang buas Istana Surga Kuno berada pada tingkat yang lebih tinggi daripada domain Great Havenlau. Yang mana poin ini bisa dibuktikan dengan jelas di pertandingan-pertandingan mendatang. Pertempuran keempat, Raja Pedang Spiritual menghadapi Piton berkepala 3 dalam kekalahan. Pertempuran kelima, Raja Gletser menghadapi Netherhound Spiritual dalam kekalahan. 4 pertempuran dengan mereka semua dalam kekalahan dari domain Great Havenlau dengan hanya pertempuran pertama oleh Raja Asura yang berakhir dengan kemenangan. Para raja dari domain Great Havenlau semuanya memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang di luar panggung. 4 kekalahan berturut-turut mencerminkan panas yang membara di wajah mereka. Mandala dengan lembut menghela nafas pada adegan ini tetapi dia tidak menyalahkan apapun.
Tidak perlu terlalu khawatir. Bahkan jika kita kehilangan semua pertandingan, saya masih bisa dengan paksa mematahkan susunannya. Petik 2. Mendengar bahwa Mandala dapat dengan paksa menghancurkan barisan, para raja tidak menunjukkan kegembiraan di wajah mereka, karena mereka tahu bahwa itu pasti akan sangat melelahkan bagi Mandala jika dia secara paksa memecahkan barisan. Jika mereka menghadapi pasukan puncak lainnya pada waktu itu, maka mereka tidak dapat menjamin bahwa pasukan lain tidak akan memanfaatkan kesempatan itu. Pada saat itu akan setara dengan mereka yang benar-benar dimusnahkan. Oleh karena itu, mereka harus membantu Mandala mempertahankan kondisi puncaknya sebelum menemukan cairan surgawi spiritual. Mu Chen menatap patung perunggu biru di pilar batu besar dengan tinjunya yang terkepal lembut. Tetapi tepat ketika dia berniat keluar, Nine Nether, yang berdiri di sampingnya, malah mengambil langkah maju. Penguasa domain, biarkan aku melakukan pertandingan ke-6. 9 Nether memandang Mandala. Mandala melirik Nine Nether dan merenung sebentar sebelum dia dengan lembut menganggukkan kepalanya. Jika kamu tidak bisa menghadapinya, maka mundurlah. Saya memiliki cara saya untuk memecahkan arai. Petik 2. Nine Nether menganggukkan kepalanya sebelum bertukar pandang dengan Mu Chen. Sebelum yang terakhir bisa berbicara sepatah kata pun, siluetnya telah melintas dan muncul di panggung besar. Bab 926 9 Pertarungan Nether. Ketika sosok ramping Nine Nether muncul di panggung besar, sebuah patung menjadi hidup dan mendarat di panggung, sambil mengeluarkan aura yang tidak menyenangkan. Mu Chen dan yang lainnya dengan cepat mengarahkan pandangan mereka. Makhluk yang memiliki tubuh menara dan cahaya keemasan menerangi sekelilingnya, seolah-olah ditempa dari emas yang tidak bisa dihancurkan. Itu memiliki kepala singa yang berwarna emas juga. Satu-satunya pengecualian adalah matanya, yang merah, seperti darah, penuh dengan keganasan. Ketika siluet emas itu muncul, aura tak menyenangkan segera menyebar. Salah satu dari 10 binatang buas, singa emas iblis. Mandala melirik siluet emas itu sebelum perlahan berkata, binatang buas ini memiliki tubuh fisik yang sangat kuat dan kekuatannya mungkin bahkan lebih ganas daripada binatang buas lainnya. Ketika raja-raja lain mendengar kata-katanya, mereka tidak bisa menahan untuk tidak menyipitkan matanya. Tapi sebagai burung 9 Netherworld, garis keturunan 9 Nether hanya lebih kuat dari singa emas iblis. Jadi jika mereka bertarung, dia mungkin tidak dirugikan. Mandala dengan lembut menganggukkan kepalanya. Nine Nether adalah seorang jenius di antara Nine Nether Bird Clan, karena dia mampu berevolusi menjadi Nine Netherworld Bird di usia yang begitu muda. Itu jarang bahkan di klannya. Jadi jika kesempatan mengizinkannya di masa depan, dia bahkan mungkin bisa menghancurkan batasnya dan membangunkan garis keturunan burung yang tidak mati. Kaisar burung Hering Langit juga menganggukkan kepalanya. Raja Elang Darah dan yang lainnya tercengang ketika mereka mendengar diskusi itu. The Undying Bird adalah Ultra Divine Beast di Great Thousand World, berada di peringkat teratas dalam Divine Beast Record. Setiap binatang surgawi yang bisa berevolusi ke tahap itu adalah ahli puncak terkenal di dunia 1000 besar. Mu Chen mengarahkan pandangannya ke siluet ramping Nine Nether dan merasakan energi spiritual yang kuat memancar dari yang terakhir dan sedikit menghela nafas. Saat itu, ketika dia baru saja bergabung dengan domain Great Havenlaw dengan Nine Nether, salah satu dari mereka baru saja menerobos ke Sovereign Realm sementara yang lain baru saja menyelesaikan evolusinya dengan kekuatan yang sebanding dengan penguasa kelas 5. Pada saat itu, Mu Chen tidak menarik banyak perhatian, sedangkan Nine Nether sudah berada di kursi terakhir di antara para raja. Tapi, siapa yang mengira bahwa hanya dalam 2 tahun yang singkat, pemuda yang tidak signifikan akan dapat menjadi salah satu raja sementara 9 Nether memiliki kekuatannya tumbuh ke alam penguasa kelas 6. Meskipun Mu Chen telah menang dalam membandingkan peningkatan mereka, 9 Nether adalah binatang surgawi. Metode budidaya binatang surgawi tidak sama dengan manusia. Mungkin peningkatan mereka mungkin lambat, tetapi jika mereka bisa menembus belenggu mereka suatu hari nanti, maka kecepatan peningkatan mereka akan mencengangkan. Pada tahun lalu, Nine Nether juga sering berkultivasi pahit. Orang lain mungkin tidak mengetahuinya, tetapi Mu Chen sangat menyadari bahwa dengan kekuatannya saat ini, selain dari Raja Asura dan Raja Pemisah Gunung, yang dapat sedikit menekannya, raja-raja lainnya mungkin tidak dapat mencapainya. Tapi pertempuran hari ini akan mulai mengubah statusnya di antara para raja di domain Great Havenlaw. Di atas panggung, Nine Nether melihat siluet emas itu dan tatapannya berangsur-angsur berubah tajam. Mereka sudah kalah 4 kali,
itu berarti mereka masih membutuhkan 3 kemenangan dalam 5 pertandingan tersisa untuk bisa menembus barisan. Bukan tugas yang mudah untuk memenangkan 3 dari 5 pertandingan. Tetapi jika dia kalah dalam pertandingan ini, maka peluang untuk domain Great Havenlow mereka praktis akan sangat rendah. Jadi dia tidak bisa kehilangan pertempuran ini. Nine Nether menarik napas dingin, menggenggam tangannya dan pedang berbulu hitam muncul dalam sekejap. Api ungu menyala di pedang panjang, itu adalah api abadi. Ledakan, ketika Nine Nether telah mengedarkan energi spiritualnya, pupil merah dari Demonic Golden Lion telah diarahkan, kemudian ia maju tanpa menunggu Nine Nether menyerang. Cahaya keemasan yang menyilaukan meledak saat singa emas iblis menginjak tanah, menyebabkan suara angin yang terkoyak berdering saat sosoknya yang kuat muncul di hadapan Nine Nether, sebelum mengacungkan tinju emasnya ke bawah tanpa ragu-ragu. Tinju itu terbang ke bawah, menyebabkan ledakan di atmosfer. Kekuatan tinju itu bahkan menyebabkan lempengan khusus di bawah hancur. Jadi, orang bisa tahu seberapa kuat tinju dari Demonic Golden Lion itu. Cahaya keemasan terpantul di mata Nine Nether. Matanya sedikit gemetar, karena pedang panjang berbulu hitam itu melindunginya, menghalangi tinju emas itu. Ledakan, tabrakan logam meledak dan pedang berbulu hitam itu melengkung ke bawah dengan memukau. Namun, pedang itu tidak pecah. Bagus, bagus. Tatapan Nine Nether menjadi dingin saat api ungu melonjak pada pedang berbulu hitam itu, menempel pada kepalan Demonic Golden Lion. Pada saat yang sama, suara mendesis keluar dan kilau emas pada tinju binatang itu sedikit meredup. Meskipun pertahanan dari singa emas iblis sangat kuat, api abadi 9 Nether bukanlah api biasa. Mengaum, rasa sakit yang hebat yang datang dari tinjunya telah menyebabkan binatang itu mengeluarkan raungan marah. Tinju itu semakin kuat, mengirim Nine Nether terbang mundur. Saat 9 Nether didorong mundur, energi spiritual tak terbatas tiba-tiba berkumpul di belakangnya, samar-samar membentuk 9 burung Netherwort besar. Burung 9 Netherwort telah membuka sayapnya dan pada saat berikutnya, bulu hitam dengan api ungu menyala di atasnya, sebelum mereka melesat keluar dan menyelimuti singa emas iblis. Bulu hitam semuanya dibentuk dengan energi spiritual 9 Nether. Mereka bisa merobek logam dan menghancurkan batu. Terutama ketika mereka ditingkatkan dengan tirani Undying Flames. Kekuatan mereka begitu dalam sehingga bahkan penguasa kelas 6 lainnya tidak akan berani meremehkan mereka. Mengaum. Singa emas iblis juga takut akan kekuatan api abadi. Itu telah mengeluarkan raungan yang berguling seperti guntur yang bergemuruh dan cahaya keemasan menyebar, membentuk lonceng emas besar yang telah menyelimuti binatang itu di dalamnya. Lonceng emas memiliki cahaya keemasan yang beredar di sekitarnya, membuatnya terlihat tidak bisa dihancurkan. Ini jelas merupakan tindakan defensif singa emas iblis. Ledakan, ledakan, bulu-bulu hitam dengan api ungu ditembakkan ke lonceng emas, menyebabkan suara logam yang konstan saat riak berfluktuasi di lonceng. Namun, bel tidak dihancurkan. Kemampuan pertahanan orang itu sangat kuat, Nine Nether King, dia. Ketika Raja Elang Darah dan yang lainnya melihat pemandangan ini, alis mereka langsung dirajut. Bahkan serangan seperti itu dari Nine Nether tidak dapat menembus pertahanan Demonic Golden Lion, dan jika ini terus berlanjut, Nine Nether akan menghabiskan banyak energi spiritualnya. Jadi jika dia mengungkapkan kekurangannya dan ditangkap oleh Demonic Golden Lion, binatang itu mungkin akan melepaskan serangan kilat untuk menentukan kecocokannya. Tetapi ketika mereka merajut alis mereka, mata Mandala, di sisi lain, berbinar. Mu Chen juga merasakannya dan telah mengalihkan pandangannya untuk melihat bahwa bersama dengan bulu hitam yang menyelimutinya, area di sekitar singa emas iblis ditutupi dengan bulu hitam yang tak terhitung banyaknya. Api ungu masih menyala di bulu hitam itu. Selain itu, meskipun terlihat berantakan tanpa pengaturan apapun, Mu Chen dapat dengan tajam merasakan fluktuasi yang tidak normal sebagai master formasi pertempuran. Ledakan, ledakan, hujan bulu hitam berangsur-angsur mereda sampai yang terakhir turun, yang terhalang oleh lonceng emas. Baru kemudian, lonceng emas mulai pecah. Saat bel emas pecah, sosok kuat singa emas iblis, ditutupi dengan aura yang tidak menyenangkan, masih berdiri di tempat awalnya. Itu telah menempel pada Nine Nether dengan tatapan merahnya saat senyum ganas muncul di wajahnya yang ganas. Serangan kuat Nine Nether telah melemah, sehingga akan melepaskan serangan cepatnya untuk menghancurkan lawannya menjadi berkeping-keping. Mengaum, singa emas iblis dengan keras memukul dadanya, yang menghasilkan suara besar.
Cahaya keemasan yang menyilaukan meledak ke segala arah dan energi spiritualnya menjadi sangat ganas pada saat ini. Tapi tepat ketika binatang itu akan melepaskan serangannya, busur dingin muncul di wajah Nine Nether dan tangannya bersatu. Mendesis, mendesis. Pada saat itu, ketika 9 Nether telah membentuk segelnya, bulu hitam yang tak terhitung banyaknya yang tersebar di sekitar singa emas iblis tiba-tiba menyala dengan nyala api ungu yang bersiul, membentuk kuali ungu yang telah menyelimuti binatang itu di dalamnya. Kuali api abadi, Arg. Pada saat itu, ketika kuali terbentuk, singa emas iblis telah mengeluarkan jeritan menyedihkan dari dalam saat sosoknya yang kuat mulai menunjukkan tanda-tanda disempurnakan. Pada saat yang sama, tanah di bawah kuali telah mengering karena suhu yang sangat tinggi sebelum retakan muncul. Di luar panggung, Raja Elang Darah dan yang lainnya mau tidak mau menarik napas dingin. Jelas, mereka telah merasakan betapa menakutkannya kuali api ungu itu. Jika mereka terjebak di dalamnya, bahkan dengan benda surgawi yang berdaulat, mereka masih akan disempurnakan olehnya. The Undying Flames sebenarnya sangat sombong. Mengaum, singa emas iblis dengan panik meraung saat mencoba melawan energi spiritualnya. Namun, Nine Nether secara alami tidak akan memberikannya kesempatan untuk melakukannya dan wajahnya menjadi dingin sebelum dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Seketika kuali mulai menyusut, sebelum meledak dengan keributan besar. Api ungu melesat ke segala arah, dan mendarat di penghalang yang menyelimuti panggung, yang langsung menyebabkan riak di atasnya. Suhu di istana menjadi sangat panas saat ini. 9 Nether berdiri di atas panggung, lalu melihat ke depan dan melihat bahwa singa emas iblis telah menghilang dari tempat awalnya, hanya meninggalkan genangan cairan emas. Mendesis, mendesis, cairan emas pecah pada akhirnya, dan telah berubah menjadi cahaya keemasan yang berkumpul di sekitar Nine Nether, lalu memasuki tubuhnya. Lampu emas itu adalah esensi energi spiritual yang ditinggalkan oleh singa emas iblis. Nine Nether berdiri di atas panggung selama kira-kira setengah jam sebelum dia secara bertahap membuka matanya. Pada saat itu, Mu Chen dan yang lainnya bisa merasakan energi spiritualnya menjadi lebih halus dan kuat. Jelas, dia mendapat sedikit manfaat dari ini. Ketika Raja Elang Darah dan yang lainnya melihat adegan ini, mereka semua merasa iri karena mereka tahu bahwa 9 Nether mengandalkan dirinya sendiri untuk mendapatkan kesempatan ini dengan kekuatannya sendiri. Mereka awalnya memiliki kesempatan untuk melakukannya juga, tetapi sangat disayangkan, mereka tidak memiliki kekuatan untuk mendapatkan kesempatan semacam itu. Namun terlepas dari itu, domain Great Havenlaw mereka akhirnya memperoleh kemenangan pada tantangan ke-6. Selanjutnya, mereka hanya perlu memenangkan 2 ronde lagi sebelum mereka bisa menghancurkan istana dan masuk ke kedalaman perbendaharaan alam penguasa bumi. Tapi, setelah pertempuran ke-6, hanya ada 4 di antara 10 raja dari domain Great Havenlaw yang belum bertarung. Dan dari tingkat tertentu, mereka berempat menuju sisi yang lebih lemah di antara para raja. Bisakah mereka benar-benar mengandalkan mereka untuk mendapatkan 2 kemenangan terakhir? Bab 927 Pertempuran Terakhir. Siluet ramping Nine Nether melompat ke bawah panggung dengan gelombang energi spiritual yang kuat menyebar di sekelilingnya. Setelah menyerap esensi energi spiritual yang ditinggalkan oleh singa emas iblis, jelas ada peningkatan kekuatannya. Melihat Nine Nether, tanpa sadar, semua raja merasa khusyuk. Terutama Raja Elang Darah, yang menatap 9 Nether dengan sedikit rasa hormat di matanya. Itu karena, setelah pertempuran sebelumnya, mereka tahu bahwa kekuatan Nine Nether saat ini telah melampaui mereka. Di antara raja di domain Great Havenlaw, mungkin hanya Raja Asura dan Raja Pemisah Gunung yang bisa menekan Nine Nether. Sedemikian rupa sehingga jika Nine Nether punya sedikit waktu lagi, dia bahkan mungkin melampaui Mountain Splitting King. Memikirkannya saja, Raja Elang Darah dan yang lainnya hanya bisa menghela nafas. Saat itu, ketika Nine Nether menjadi raja dari domain Great Havenlaw, dukungan Kaisar Burung Hering Langit adalah alasan mengapa mereka bisa berdiri dengan alasan yang sama. Menggunakan latar belakangnya sebagai salah satu dari klan Burung 9 Nether, dia diangkat menjadi raja. Jadi mereka secara alami memandang rendah dirinya, yang menghasilkan semua dendam di masa lalu. Tetapi setelah pertempuran hari ini, mereka harus mengakui bahwa Raja 9 Nether yang pernah mereka pandang rendah, tanpa sadar, telah melampaui mereka. Oleh karena itu, tidak dapat dihindari bagi mereka untuk memiliki perasaan rumit yang muncul di hati mereka. Haha, sudah selesai dilakukan dengan baik. Kaisar Burung Hering Langit merasa bersyukur saat dia melihat 9 Nether.
Performa luar biasa dari yang terakhir telah menyoroti wajahnya. Mandala juga sedikit menganggukkan kepalanya. Pertandingan Nine Nether memang menyenangkan dan Kaisar Burung Hering Langit tidak salah dengan kata-katanya. Nine Nether memiliki bakat yang mengejutkan dan pencapaian masa depannya tidak dapat dibatasi. Nine Nether tersenyum sebelum melihat 4 raja yang tersisa yang belum bertarung, terutama Mu Chen. Dengan pertandingan berlanjut ke urutan ke-6, domain Great Havenlow mereka hanya perlu mendapatkan 2 kemenangan. Hanya 2 kemenangan dan mereka akan mampu memecahkan barisan. Tapi jelas, itu tidak akan menjadi tugas yang mudah. Di antara 4 raja yang tersisa, Mu Chen adalah yang terlemah. Jika pasukan masih ada di sini, maka dia bisa menggunakan kekuatan Battle Wheel bahkan untuk melampaui Mountain Splitting King dan bertarung setara dengan Asura King. Tapi sayang sekali dia tidak bisa menggunakan pasukan di sini. Satu-satunya hal yang bisa diandalkan Mu Chen adalah budidaya penguasa kelas 5. Para raja di sini semuanya telah melangkah setidaknya ke alam penguasa kelas 6. Jadi di permukaan, Mu Chen berada di ujung bawah. Tidak ada yang optimis tentang 4 pertempuran yang tersisa. Mandala telah merajut alisnya yang ramping, karena dia tahu betapa sulitnya untuk 4 pertempuran yang tersisa. Tetapi pada saat ini, menyerah bukanlah pilihan. Bahkan setelah mengetahui bahwa kemungkinan mereka gagal sangat besar, mereka masih harus mencobanya. Karena itu, dia mengarahkan pandangannya ke 4 raja yang tersisa. Raja Piton Besi, Raja Vajra, Raja Tebing Besar, serta yang terakhir, Mu Chen. Di antara 4, 3 dari mereka baru saja membuat terobosan mereka ke alam penguasa kelas 6 belum lama ini, sehingga kekuatan mereka lebih lemah dari Raja Elang Darah, sedangkan Mu Chen hanya di alam penguasa kelas 5. Bahkan setelah mengetahui bahwa peluang untuk menang tidak tinggi, Mandala masih dengan lembut melambaikan tangannya, menunjukkan untuk melanjutkan pertempuran. Tidak peduli apa, mereka masih harus mencobanya. Memiliki pola pikir positif tidak menghasilkan kemenangan. Setelah Nine Nether, Iron Piton King dan Vajra King keduanya melangkah keluar tetapi hasilnya membuat semua orang merasa serius di hati mereka. Raja Piton Besi, dikalahkan. Raja Vajra, dikalahkan. Meskipun kekalahan itu tidak terduga, wajah semua orang menjadi gelap dan suram ketika kenyataan menghantam mereka. Raja Piton Besi dan Raja Vajra keduanya mundur karena malu. Lawan yang mereka temui sedikit lebih kuat dari mereka, jadi sulit bagi mereka untuk menang dalam pertarungan mereka. Perbendaharaan alam penguasa bumi ini memang sangat berbahaya. Hanya rintangan pertama yang telah menghalangi langkah mereka. Biarkan aku melakukan pertandingan ke-9. Seiring dengan kekalahan Raja Piton Besi dan Raja Vajra, Raja Tebing Besar menarik napas dalam-dalam sebelum dia menginjak tanah dan terbang menuju panggung. Siluetnya yang kuat seperti gunung yang lebat. Semua orang melihat siluet Great Cliff King dan menghela nafas. Jelas, mereka tidak memiliki banyak harapan untuk yang terakhir. Lagi pula, dalam hal kekuatan, dia berada di level yang sama dengan Iron Piton King dan Vajra King. Gemuruh. Ketika Raja Tebing Besar berdiri di atas panggung, pilar lain bergetar di istana saat perunggu biru jatuh dan siluet hitam turun dengan berat di atas panggung dengan aura tak menyenangkan menyebar. Semua orang segera mengarahkan pandangan mereka dan melihat makhluk hitam bertubuh agak kecil, seolah-olah ditempa dengan besi hitam sambil memiliki kepala monyet. Salah satu dari 10 binatang buas, monyet besi hitam iblis. Mandala melihat sosok itu saat dia dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya. Monyet besi hitam iblis bukanlah yang teratas di antara 10 binatang buas yang tidak menyenangkan tetapi agak merepotkan untuk dihadapi. Itu karena ia memiliki kecepatan yang bisa mempermainkan penguasa kelas 6. Sepertinya peluang menang untuk Great Cliff King tidak tinggi. Mengaum, ketika monyet besi hitam iblis muncul, ia menunjukkan gigi siletnya ke arah Raja Tebing Besar sebelum mengeluarkan tawa yang aneh. Ketika tawanya terdengar, sosoknya langsung menghilang di tempat. Kecepatan yang mengerikan. Semua raja merasa terkejut saat mereka berseru. Ledakan. Tepat ketika mereka berseru, siluet Raja Tebing Besar telah terlempar ke belakang panggung saat bekas cakar yang dalam muncul di wajahnya. Lukanya begitu dalam hingga terlihat tulang dengan darah segar mengalir dari lukanya. Cip, sosok monyet besi hitam iblis telah muncul di tempat Raja Tebing Besar awalnya berdiri dan tertawa terbahak-bahak. Pada saat berikutnya, itu telah berubah menjadi seberkas cahaya hitam sekali lagi dan menghilang. Ledakan, ledakan, ledakan. Selama beberapa menit berikutnya, Raja Tebing Besar dalam keadaan putus asa.
Dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan saat menghadapi kecepatan hantu monyet Black Chiron Iblis. Luka menutupi tubuhnya dan dia praktis berlumuran darahnya sendiri. Praktis semua orang kehilangan kepercayaan diri ketika mereka menonton adegan ini. Tepat ketika semua orang kecewa dengan senyum pahit, Mandala, yang sedang menatap pertempuran, tiba-tiba bersinar di pupil emasnya. Dengan kekuatannya yang mengerikan, dia secara alami bisa merasakan bahwa meskipun Raja Tebing Besar berada dalam keadaan menyedihkan, penuh dengan luka, dia tidak menderita luka fatal, bahkan untuk seseorang seperti dia yang unggul dalam pertahanan, untuk memulai. Lebih jauh lagi, Mandala juga samar-samar bisa merasakan bahwa ada energi spiritual yang berkumpul di tubuh Raja Tebing Besar, yang sedang dipukul. The Great Cliff King sepertinya tidak bisa membalas. Namun pada kenyataannya, dia diam-diam menyiapkan serangannya. Kesabarannya sangat luar biasa. Ledakan, serangan berat lainnya telah mengirim Great Cliff King keluar puluhan kaki. Tapi sebelum dia bisa pulih darinya, aura tak menyenangkan bertiup di wajahnya dan wajah monyet yang ganas muncul di hadapannya. Cahaya dingin melintas saat cakar monyet besi hitam iblis, yang tampak seperti pedang, dengan kuat menusuk ke arah dada Raja Tebing Besar. The Great Cliff King telah mengangkat tangannya, menggunakan lengannya untuk menahan serangan itu. Bagus. Darah segar berceceran saat cakar tajam seperti pisau demonik Black Chiron Monkey menancap di lengan Great Cliff King. Tetapi pada saat yang sama, ketika cakar monyet Black Chiron Iblis menggali daging Raja Tebing Besar, senyum dingin muncul di wajahnya, yang berlumuran darah. Energi spiritual yang menakutkan berkumpul di sisi lain. Raja Tebing Besar telah membentuk gunung mini di telapak tangannya. Gunung mini dan tampak indah ini terbentuk setelah Raja Tebing Besar menekan energi spiritualnya dan gelombang mengerikan memancar darinya, menyebabkan ruang beriak darinya. Binatang, giliranku sekarang. The Great Cliff King dengan dingin tersenyum saat dia melemparkan tinjunya ke depan seperti sambaran petir ke arah kepala demonik Black Chiron Monkey. Chip, merasakan serangan menakutkan Raja Tebing Besar, monyet besi hitam iblis dengan cepat bermaksud untuk mengeksekusi kecepatannya yang mengerikan untuk menghindari serangan itu. Tetapi pada saat ini, ia menyadari bahwa ia tidak dapat mencabut cakarnya. Otot-otot menggeliat di lengan Great Cliff King dan telah menjepit cakar di ototnya. Kecepatan hantu demonik Black Chiron Monkey dibatasi. Ledakan, dalam sekejap, telapak tangan Raja Tebing Besar yang seperti gunung bersiul. Pada saat berikutnya, itu menabrak kepala monyet besi hitam iblis tanpa ragu-ragu. Suara semburan bergema dan kepala yang terakhir itu seperti semangka yang meledak. Tubuh demonik Black Chiron Monkey bergoyang sebelum jatuh ke tanah, berubah menjadi kilauan cahaya yang menghilang sebelum memancar menuju tubuh Great Cliff King. Di luar panggung, para raja semua tercengang dengan perubahan peristiwa yang tiba-tiba ini. Bahkan Mu Chen memiliki keheranan di wajahnya, karena tidak ada yang mengira Raja Tebing Besar, yang tampaknya dalam keadaan menyedihkan, akan bertahan sampai saat terakhir untuk menggunakan metode ganas seperti itu untuk mengakhiri monyet besi hitam iblis. Di atas panggung, setelah Raja Tebing Besar menyerap esensi energi spiritual, dia terhuyung-huyung saat turun dari panggung. Mandala telah mengulurkan tangannya dan energi spiritual telah terbentuk menjadi kekuatan yang membantu Raja Tebing Besar. Jelas, dia juga telah mencapai batasnya setelah menahan serangan ganas monyet Black Chiron Iblis dengan kemampuan bertahannya yang luar biasa. Bawahan ini tidak mengecewakanmu. The Great Cliff King membuat seringai dengan susah payah. Kamu melakukannya dengan baik, Mandala berkata dengan lembut. Kemenangan ini telah melampaui semua harapan mereka. Terima kasih kepada Great Cliff King yang memiliki keberuntungan. Meskipun demonik Black Chiron Monkey unggul dalam kecepatan, serangannya agak lemah. Jika itu adalah salah satu dari binatang buas lainnya, maka Raja Tebing Besar mungkin bahkan tidak akan memiliki energi untuk berbicara sekarang. Kalau begitu permainan berakhir sekarang, aku akan memecahkan arai selanjutnya. Cahaya keemasan melonjak dengan rasa dingin di mata Mandala. Menyaksikan bawahannya sendiri mempertaruhkan hidup mereka sementara dia diabaikan sudah mulai membuatnya marah. Bahkan jika itu akan sangat melelahkan baginya, dia harus menghancurkan pintu perunggu biru itu. Mandala mengambil setengah langkah maju dengan energi spiritual yang menakutkan mulai berkumpul di telapak tangannya. Tapi tepat ketika dia hendak bergerak, sebuah siluet telah melesat melewatinya, yang menahan lengannya dan menghentikannya dari mengumpulkan energi spiritual. Ketika Mandala mengangkat kepalanya, dia melihat penampilan muda Mu Chen. Penguasa domain, sebagai raja dari domain Great Havenlau, Anda tidak dapat merebut kualifikasi saya untuk bertarung.
Mu Chen dengan ringan tersenyum. Dia tahu bahwa Mandala tidak ingin dia melakukan upaya yang sia-sia. Tetapi pada saat ini, dia jelas tidak bisa mundur sebagai raja dari domain Great Havenlau. Kamu, Mandala tercengang saat dia menatap mata Mu Chen. Tatapan yang terakhir masih cemerlang dengan resolusi yang mengalir di dalamnya, yang membuatnya mengerti bahwa dia tidak mengandalkan pelarian semacam ini baginya untuk sampai sejauh ini. Mandala dengan lembut meletakkan tangannya ke bawah, sebelum dengan lembut menganggukkan kepalanya. Berhati-hatilah, jika Anda tidak bisa melawannya, maka mundurlah. Petik 2. Mu Chen menganggukkan kepalanya sambil tersenyum, sebelum siluetnya bergerak, menaiki panggung dan mengarahkan tatapan tajamnya ke pilar batu dengan sosoknya diluruskan seperti tombak surgawi. Adapun pertempuran terakhir, izinkan saya melihat betapa menantangnya apa yang disebut 10 binatang buas itu. Bab 928 10 binatang menakutkan, naga langit harimau. Siluet Mu Chen berdiri seperti tombak panjang di atas panggung, memancarkan aura tajam. Dengan tantangan mencapai pertandingan ke-10, pertempurannya akan menjadi yang paling penting. Jika Mu Chen bisa mendapatkan kemenangan, maka Mandala akan bisa memecahkan barisan. Kalau tidak, Mandala hanya bisa dengan paksa mematahkan susunannya, yang akan sangat melelahkan baginya. Jika mereka bertemu dengan penguasa kekuatan puncak lainnya di sepanjang jalan mereka, maka dia akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan saat merebut cairan surgawi spiritual, yang akan menghasilkan pukulan yang memusnahkan ke domain Great Havenlau. Terlepas dari apapun, mereka harus membiarkan Mandala tetap dalam kondisi prima saat bersaing untuk mendapatkan cairan surgawi spiritual. Oleh karena itu, pertempuran Mu Chen adalah yang paling penting. Di luar panggung, para raja dengan sungguh-sungguh melihat siluet Mu Chen. Meskipun mereka tahu bahwa perubahan itu tidak bagus bagi Mu Chen untuk mendapatkan kemenangan dengan kekuatannya di penguasa kelas 5, mereka samar-samar menaruh harapan padanya. Harapan yang berasal dari keajaiban yang telah diciptakan Mu Chen sepanjang perjalanannya ke sini. Di Valen Battlefield, semua raja telah menyaksikan Mu Chen membalikkan keadaan, menciptakan keajaiban yang menakjubkan. Jadi tidak ada yang bisa menjamin bahwa keajaiban seperti itu tidak akan terjadi lagi. Gemuruh. Tidak lama setelah Mu Chen naik ke atas panggung, istana kuno bergetar sekali lagi dan semua orang dengan cepat mengalihkan pandangan mereka ke atas dan berhenti di pilar batu. Perunggu biru dengan cepat jatuh dari patung saat sosok yang menjulang tinggi meluncur turun dan mendarat dengan keras ke atas panggung. Dampak mengerikan bahkan menyebabkan panggung bergetar hebat. Gelombang aura tak menyenangkan yang menakutkan menyapu makhluk yang menjulang tinggi, yang akan membuat orang lain merasa takut. Di luar panggung, semua orang mengarahkan pandangan mereka ke makhluk yang menjulang itu. Saat aura tak menyenangkan berangsur-angsur ditarik kembali, sosok makhluk itu juga berangsur-angsur hilang. Siluet itu ditutupi sisik naga hitam, dengan otot yang membengkak seperti besi. Ada kekuatan ledakan tersembunyi, seperti naga yang tertidur. Itu memiliki kepala harimau ganas dengan tanduk naga hitam di dahinya dengan cahaya dingin yang melonjak di atasnya. Sky Dragon Tiger dari 10 binatang buas. Mandala menatap sosok yang menindas itu dengan pupil emasnya yang sedikit menyempit. Naga harimau langit memiliki reputasi yang sangat ganas di antara 10 binatang buas di Istana Surga Kuno. Dikatakan bahwa ia memiliki garis keturunan naga langit yang mengalir di tubuhnya. Di antara klan naga langit, itu hanya kalah dengan naga asli. Berbicara dari tingkat tertentu, itu juga bisa dianggap sebagai Ultra Divine Beast. Meskipun garis keturunan naga langit yang mengalir di tubuhnya tidak murni, garis keturunan itu masih memungkinkannya memiliki kekuatan yang menakutkan. Lawan yang dihadapi Mu Chen kali ini bukanlah lawan yang mudah. Raja Asura, 9 neter dan yang lainnya semua merasakan penindasan yang datang dari naga harimau langit dan wajah mereka segera berubah muram. Kekuatan Sky Dragon Tiger seharusnya berada di alam penguasa kelas 6. Dipasangkan dengan kekuatannya yang tidak menyenangkan, bahkan Raja Elang Darah dan yang lainnya lebih rendah darinya. Bisakah Mu Chen benar-benar menang melawan lawan seperti itu dengan kekuatannya di alam penguasa kelas 5? Mengaum, sama seperti semua orang merasa gugup di hati mereka, Sky Dragon Tiger telah mengeluarkan auman harimau dan gelombang suara telah menyapu, menyebabkan undulasi di ruang angkasa darinya. Wajah Mu Chen berubah muram saat dia melihat Sky Dragon Tiger dan menghirup udara dalam-dalam. Dia juga tidak berani meremehkan lawan seperti itu. Hati Mu Chen tergerak.
Matanya dengan cepat berubah menjadi hitam dan ekspresi wajahnya secara bertahap menjadi acuh tak acuh. Kitab suci hati setan tertinggi, keadaan hati setan yang lebih rendah. Pada saat yang sama, gelombang energi spiritual yang kuat di sekelilingnya berangsur-angsur mundur. Jika energi spiritual Mu Chen seperti gunung berapi yang ganas beberapa saat yang lalu, maka energi spiritualnya seperti pusaran di lautan saat ini. Meskipun tampak tenang, itu menjadi lebih berbahaya dan menakutkan. Ketika Raja Pemisah Gunung dan yang lainnya memperhatikan perubahan halus energi spiritual di sekitar Mu Chen, pupil mereka menyempit tak terkendali, karena bahkan mereka tidak dapat mencapai kontrol energi spiritual yang begitu indah. Kontrol energi spiritual yang luar biasa. Raja Asura berkata dengan sungguh-sungguh. Dengan kontrol energi spiritual yang begitu indah, kekuatan yang bisa dibawa Mu Chen tidak sama dengan seseorang yang setingkat dengannya. Mu Chen, memang, memiliki faktor terpuji untuk bisa menang melawan lawan yang lebih kuat darinya. Ledakan. Pada saat itu, ketika Mu Chen telah mengaktifkan keadaan hati setan kecil, naga harimau langit juga tampaknya merasakan perubahan energi spiritual di sekitarnya. Itu mengeluarkan raungan yang dalam saat menginjak tanah. Retakan muncul di lempengan di bawahnya, sebelum sosoknya muncul di hadapan Mu Chen sambil mengacungkan tinjunya dengan energi spiritual yang melolong. Energi spiritual telah terbentuk menjadi harimau ganas yang menerkam ke arah Mu Chen. Cahaya melintas di mata hitam Mu Chen saat dia bergerak. Siluetnya telah meledak mundur dan menghindari tinju itu. Tapi angin kencang yang menyelimuti tinju itu masih meninggalkan luka di bahunya. Dua jari Mu Chen melintas seperti sambaran petir, bertindak seperti tombak. Dia menuangkan energi spiritualnya ke dalamnya dan mendorong ke arah tenggorokan naga harimau langit, menggambar tanda panjang di ruang angkasa pada saat yang sama. Dengan bantuan laser Demon Heartstead, serangan Mu Chen terbentuk dengan mudah, yang melesat seperti guntur. Serangan yang begitu rumit bahkan membuat Raja Elang Darah dan yang lainnya di luar panggung menyipitkan mata. Ledakan. Tetapi meskipun Sky Dragon Tiger kehilangan kecerdasannya, ia masih sangat berpengalaman dalam pertempuran ketika masih hidup. Pengalaman pertempuran telah terpatri jauh ke dalam tulangnya, jadi ia dengan cepat menarik kembali tangannya dan menjaga tenggorokannya. Ledakan. Tombak jari Mu Chen mengenai telapak tangan dan kilauan terbang seolah-olah itu adalah tabrakan logam. The Sky Dragon Tiger dengan kejam tersenyum sebelum membalik tangannya dan meraih pergelangan tangan Mu Chen, lalu menariknya. Sebuah energi yang menakutkan melonjak saat mencoba untuk merobek lengan Mu Chen. Ledakan. Tetapi pada saat itu, sebuah tendangan bersiul dengan energi spiritual tak terbatas yang diarahkan ke kepala naga harimau langit. Serangan mendadak ini telah mematahkan tempo Sky Dragon Tiger, memaksanya untuk memblokir dengan lengannya sementara Mu Chen memanfaatkan kesempatan ini untuk melepaskan diri dari cengkeramannya. Siluetnya membubung ke langit saat dia mengepalkan tinjunya dan pilar iblis Meru besar muncul. Menuangkan energi spiritual ke dalamnya, bayangan besar dilemparkan ke atas naga harimau langit saat pilar itu hancur. Saat pilar iblis Meru besar bersiul, naga harimau langit telah mengeluarkan raungan dan cahaya hitam melesat keluar dari tanduknya, yang melebar saat bergerak dan berbenturan dengan pilar. Ledakan. Tabrakan itu menghasilkan suara yang sangat besar dengan gelombang kejut yang menakutkan menyebar, menyebabkan lempengan-lempengan pecah di atas panggung. Sosok Mu Chen terlempar ke belakang oleh dampak mengerikan dan kakinya tergelincir puluhan meter di tanah sebelum dia bisa menstabilkan dirinya sendiri. Jaring di antara ibu jari dan telunjuknya robek dan darah mengalir ke bawah. Dia dengan sungguh-sungguh melihat ke arah sumber benturan. Di arah itu, naga harimau langit masih berdiri menjulang tinggi sambil mengarahkan tatapan ganas dan merah ke arahnya. Di luar panggung, para raja tidak mengalihkan pandangan mereka sejenak dari pertempuran ini. Dalam bentrokan sebelumnya, kedua belah pihak telah melepaskan serangan kejam dan juga sangat licik. Tapi ternyata, Mu Chen telah menderita beberapa kerugian dari konfrontasi singkat itu. Terlepas dari apapun, dengan kekuatan kuat Sky Dragon Tiger di alam penguasa kelas 6, jika itu adalah penguasa kelas 5 biasa yang menghadapinya, orang itu mungkin akan langsung dibunuh oleh Sky Dragon Tiger dalam satu pertukaran. Hanya seseorang seperti Mu Chen, yang bisa mengandalkan kekuatannya di alam penguasa kelas 5, yang bisa menghadapi harimau naga langit. Tapi jelas mustahil untuk mengalahkan Sky Dragon Tiger hanya dengan ini dan mendapatkan kemenangan terakhir. Ledakan. Sama seperti pikiran yang beredar di benak semua orang,
pilar iblis Meru besar telah meninggalkan tangan Mu Chen dan telah berkembang dengan angin saat menabrak Sky Dragon Tiger. Mengaum, naga harimau langit mengaum dan ekornya yang seperti gada telah melebar, tumbuh hingga kira-kira 100 kaki dan telah mengirim pilar iblis Meru besar terbang kembali dalam satu sapuan. Tapi, pada saat yang sama ketika pilar iblis Meru besar dikirim terbang kembali, auman naga dan gajah tiba-tiba terdengar dari depan. Mu Chen berdiri di udara dengan ruang terdistorsi di belakangnya. Laut sovereignnya bergelombang saat 8 garis cahaya terbang keluar. Mengaum, 8 garis cahaya memancarkan auman naga dan gajah. Ketika semua orang melihat lebih dekat pada mereka, 8 lampu itu adalah 4 naga dan 4 gajah yang berdiri di udara. Seni surgawi tingkat kesempurnaan semu, seni 9 naga dan gajah. Ketika 4 naga dan gajah muncul, gelombang energi spiritual yang menakutkan membubung ke langit dan fluktuasi itu membuat kelopak mata Raja Elang Darah dan yang lainnya berkedut. Mereka tahu bahwa pada saat ini, Mu Chen akhirnya menggunakan kartu asnya. 4 naga dan gajah. Tatapan Nine Nether melintas. Dia secara alami tahu bahwa Mu Chen telah mempelajari seni 9 naga dan gajah. Hanya saja ini adalah pertama kalinya dia melihat Mu Chen memanggil 4 naga dan gajah. Tapi saat tatapan Nine Nether berkedip, Mu Chen melirik ke 4 naga dan gajah sebelum menarik napas dan perubahan segelnya tidak berhenti. Sebaliknya, mereka terus bergerak. Mungkinkah dia masih bisa memurnikan naga dan gajah? Ketika Nine Nether melihat adegan ini, dia terkejut di dalam hatinya. Mengaum, di bawah tatapan berkobar 9 Nether, Mu Chen menginjak tanah dan cahaya melonjak di mata hitamnya. Detik berikutnya, ruang terdistorsi di belakangnya dan laut berdaulatnya bergulung dengan gelombang deras saat 2 garis cahaya terbang keluar. Raungan naga dan gajah yang cemerlang bergema di istana ini. Ketika Raja Elang Darah dan yang lainnya mengangkat kepala mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Di langit, saat Mu Chen berdiri dengan pupil hitamnya yang berongga. Ada 5 naga dan gajah di belakangnya dan tekanan energi spiritual yang menakjubkan menyelimuti seperti gunung Tai. Ini adalah serangan yang bahkan ditakuti oleh penguasa kelas 6. Kecuali mereka tidak tahu apakah Mu Chen bisa menghadapi naga harimau langit dengan kekuatan 5 naga dan gajah. Bab 929 menyalakan garis darah. Ledakan, raungan naga dan gajah yang brilian bergema di istana kuno saat Mu Chen berdiri di langit. Di belakangnya, ada 10 makhluk besar yang melayang di udara. 5 naga dan gajah memancarkan gelombang energi spiritual yang menakutkan. Seni surgawi tingkat kesempurnaan semu, seni 9 naga dan gajah. Seni surgawi ini adalah sesuatu yang telah diperoleh Mu Chen di benua pedagang. Meskipun itu hanya pada tingkat seni surgawi tingkat kesempurnaan kuasi, kekuatan yang dapat dilepaskannya pada pencapaian tidak akan kalah dengan seni surgawi tingkat kesempurnaan kuasi manapun. Mu Chen berdiri di langit dengan pupil hitamnya tampak seperti pusaran, dalam dan tak terduga. Setelah memurnikan 5 naga dan gajah, dia tidak ragu-ragu dan tangannya dengan cepat bergabung, membentuk bayangan. Seni 9 naga dan gajah, roda naga gajah. Raungan yang dalam bergema dari hati Mu Chen saat 5 naga dan gajah mengeluarkan raungan yang dalam di belakangnya. Setelah itu, 10 garis cahaya bersiul dan saling berbenturan di saat berikutnya. Berdengung, kilauan menyilaukan datang dari tabrakan dan roda cahaya besar terbentuk dalam cahaya. Tepi roda ditutupi dengan lambang naga dan gajah, yang memancarkan gelombang energi spiritual yang menyebabkan ruang beriak. Pergi, Mu Chen menjentikkan jarinya dan roda naga gajah berubah menjadi seberkas cahaya saat melesat keluar. Dalam sekejap, itu telah menembus ruang dan muncul di hadapan Sky Dragon Tiger di saat berikutnya. Kecepatan dan kekuatan gelombang energi spiritual membuat bahkan penguasa kelas 6 seperti Raja Elang Darah memiliki kelopak mata berkedut. Menghadapi serangan yang begitu ganas, bahkan mereka tidak berani meremehkannya. Mengaum, naga langit harimau tampaknya telah merasakan serangan kuat Mu Chen dan segera menyipitkan matanya, lalu menginjak tanah. Sebuah cahaya merah meledak dari matanya dan tiba-tiba membuka mulutnya. Energi spiritual yang kejam berkumpul di mulutnya, yang samar-samar terbentuk menjadi mulut harimau ganas yang besar, saat gelombang aura tak menyenangkan menyapu. Auman naga harimau langit, raungan yang dalam bergema, yang datang dari mulut ganas naga langit harimau. Detik berikutnya, raungan yang menakjubkan meledak dan semua orang terkejut melihat badai gelombang suara setinggi 100 kaki datang dari mulut harimau naga langit. Gemuruh, gelombang suara itu agung dan saat bersiul,
seolah-olah ada gambar naga dan harimau yang melompat, menyebabkan retakan pecah di jalur gelombang suara. Itu adalah serangan yang sangat kejam. Ledakan, gelombang suara naga dan harimau melesat dan bentrok dengan roda naga gajah di bawah perhatian semua orang. Pada saat tabrakan itu, suara besar dihasilkan dan benturan keras menyapu, menyebabkan retakan muncul pada lempengan kokoh di bawah. Mereka berdua terkena dampak gelombang kejut dan kedua tubuh mereka gemetar sebelum terbang kembali. Siluet Mu Chen telah menghantam tepi penghalang, menyebabkan riak pada penghalang, saat ia mengeluarkan erangan dari tenggorokannya, sebelum meraih ke penghalang untuk menstabilkan tubuhnya. Mengarahkan pupil hitamnya ke depan, dia melihat Sky Dragon Tiger berlutut di tanah. Itu membenamkan tangannya ke tanah, yang diukir dengan rune, dengan tanda panjang di tanah di depannya. Mengaum. Sky Dragon Tiger menatap Mu Chen dengan tatapan merahnya juga, mengeluarkan raungan yang dalam sebelum melepaskan tangannya dari tanah. Lengannya juga dipenuhi luka. Dalam tabrakan sebelumnya, keduanya berakhir seri. Di luar panggung, para raja menyaksikan pertempuran sengit dengan ekspresi serius. Mereka tidak menyangka naga harimau langit menjadi begitu ganas, bahkan Mu Chen hanya bisa menghadapinya dengan seni surgawi yang begitu kuat. Kekuatan naga harimau langit mungkin berada di peringkat teratas di antara 10 binatang buas yang tidak menyenangkan. Raja-raja dalam hati menghela nafas. Setidaknya dibandingkan dengan Demonic Blackiron Monkey, Sky Dragon Tiger jelas jauh lebih kuat. Mengaum, sama seperti raja memiliki pikiran yang beredar di benak mereka, naga Tiger Langit mengeluarkan raungan yang menakjubkan di atas panggung dan semua orang bisa melihat kilau merah menyebar keluar dari tubuhnya dalam riak. Kilau merah itu dipenuhi dengan aura yang tidak menyenangkan. Seiring dengan munculnya cahaya berdarah, semua orang tiba-tiba menyadari bahwa tubuh naga harimau langit membengkak, sedikit demi sedikit, dan sisik hitam di permukaan tubuhnya menjadi lebih gelap. Dalam beberapa saat, tubuh Sky Dragon Tiger telah membengkak dengan ukuran saat berdiri di atas panggung. Itu seperti binatang primordial tidak menyenangkan dan tanduk di dahinya tumbuh lebih gelap gulita. Sialan! Kenapa Sky Dragon Tiger menjadi lebih kuat? Apa yang sedang terjadi? Ketika semua orang memperhatikan perubahan pada Sky Dragon Tiger, wajah mereka langsung berubah. Ini memicu garis keturunan naga langit di tubuhnya. Mandala berbicara saat alisnya tanpa sadar menyatu. Menyalakan garis keturunan hanya mungkin dengan beberapa binatang buas. Tak satu pun dari binatang buas dari sebelumnya yang bisa mencapainya, tetapi mereka tidak berharap naga langit Tiger bisa melakukannya. Kekuatannya akan meningkat, yang merupakan berita buruk bagi Mu Chen. Sebelumnya, Mu Chen hanya bisa menghadapinya setelah melakukan berbagai cara. Sekarang setelah tumbuh lebih kuat, situasinya tidak optimis baginya. Wajah acuh tak acuh Mu Chen sedikit bergelombang. Dia telah merasakan perubahan dari Sky Dragon Tiger juga. Ledakan. Namun, naga harimau langit tidak memberinya waktu untuk merespons. Cahaya ganas berkedip di matanya. Menghentakkan kakinya, itu menunjukkan kecepatan yang menakutkan, meskipun tubuhnya besar, dan sudah muncul di hadapan Mu Chen dalam sekejap. Bayangan yang dilemparkan dari tubuhnya telah menyelimuti Mu Chen di dalamnya. Mengacungkan telapak tangannya ke bawah, itu membuat tamparan ke kepala Mu Chen dengan energi spiritual yang begitu menakutkan sehingga bahkan ruang telah hancur berantakan di bawah telapak tangannya. Mu Chen dengan cepat pindah ke samping dengan lengannya bertindak seperti perisai yang dijaga di depannya. Ledakan. Sebuah suara yang dalam terdengar dengan siluet Mu Chen yang dikirim terbang kembali dengan satu telapak tangan dari Sky Dragon Tiger, meninggalkan tanda lebih dari 1000 meter di tanah. Mu Chen menamparkan tanah, menyebabkan lempengan itu pecah, sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya. Mu Chen telah erat merajut alisnya. Pada saat ini, lengan bajunya sudah robek dan cahaya keemasan mengalir di bawah kulitnya. Telapak tangan dari Sky Dragon Tiger dari sebelumnya bisa mematahkan tulang penguasa kelas 6 biasa. Tapi dengan fisik naga Phoenix, kekuatan tubuh Mu Chen tidak kalah dengan binatang surgawi. Namun meski begitu, dia merasakan rasa sakit yang luar biasa datang dari lengannya. Ledakan, saat Mu Chen mengerutkan alisnya, angin sepoi-sepoi menyelimuti saat Sky Dragon Tiger melepaskan serangan seperti badai. Menanggapi serangan tersebut, sosok Mu Chen telah meledak mundur. Naga Tiger Langit sangat mengejar dengan tinjunya yang menyebabkan riak di angkasa. Mu Chen praktis dirugikan dari perubahan mendadak peristiwa di atas panggung. Ketika para raja melihat pemandangan ini, hati mereka mau tidak mau tenggelam. Jika ini terus berlanjut,
bahkan jika Mu Chen memiliki fisik yang kuat, dia mungkin tidak akan mampu menahan serangan dari Sky Dragon Tiger. 9 Nether telah mengepalkan tinjunya, karena pertandingan Mu Chen adalah yang penting. Jika dia kalah, maka akan lebih merepotkan bagi Mandala untuk memecahkan susunannya. Ledakan, seiring dengan kekuatan yang bisa menghancurkan gunung, tinju menghantam lengan Mu Chen, yang menyebabkan ruang beriak, sementara siluet Mu Chen terlempar ke belakang. Tak lama setelah itu, Mu Chen menamparkan ke arah ruang kosong, yang menyebabkan gelombang energi spiritual dan dengan paksa menstabilkan dirinya sebelum menurunkan kepalanya ke lengannya. Lengannya penuh dengan luka dan darah segar mengalir dari mereka saat ini. Menyalakan garis keturunan naga langit dan memberikan peningkatan kekuatannya, sehingga meningkatkan kecepatan, pertahanan dan kekuatan, tatapan Mu Chen berkedip. Meskipun dia berada pada posisi yang tidak menguntungkan, dia tidak memiliki riak di hatinya karena keadaan hati setan kecil. Sebaliknya, dia terus-menerus mengevaluasi perubahan terbaik dari kekuatan naga harimau langit. Jika Sky Dragon Tiger dalam kondisi ini, peluang saya untuk menang sangat rendah. Tapi juga akan ada akibat dari memicu garis keturunannya. Ketika garis keturunan benar-benar habis, itu akan dalam keadaan lemah. Petik 2. Aku tidak akan bisa bertahan sampai garis keturunannya benar-benar habis, jadi aku perlu meningkatkan tingkat kelelahannya. Tapi bagaimana saya bisa meningkatkan tingkat kelelahan garis keturunannya? Petik 2. Murid hitam Mu Chen dengan cepat beredar sebagai cahaya terus berkedip di dalam hatinya, pada akhirnya, dia tiba-tiba menyipitkan matanya. Ledakan, tabrakan lain, tubuh Mu Chen dikirim terbang kembali dan terbanting keras ke penghalang. Dia tidak terganggu oleh itu. Sebaliknya, dia tiba-tiba membentuk segel aneh dan kuno. Ledakan, energi spiritual tanpa batas tersapu seperti badai dari tubuh Mu Chen dengan nyala api kemasan menembus pupil hitamnya. Pada saat berikutnya, cahaya hitam telah meletus dari kepala Mu Chen. Cahaya meluas dan hanya dalam waktu singkat, itu sudah menjadi beberapa ribu kaki dengan semua orang di luar panggung tidak dapat membantu menyipitkan mata saat melihat ini. Itu adalah pagoda hitam dengan naga langit kuno yang diukir di sisinya. Seiring dengan munculnya menara hitam, riak kuno dan sunyi juga menyebar. Menara hitam itu adalah pagoda 9 lapis. Segel Mu Chen berubah saat pagoda 9 lapis melonjak ke langit sebelum menekan seperti sambaran petir, segera menyelimuti Sky Dragon Tiger di dalamnya. Pada saat berikutnya, lusinan naga langit terpisah dari permukaan pagoda saat mereka berubah menjadi api emas dan menyerbu masuk ke dalam pagoda, menyelubungi harimau naga langit. Tapi kali ini, api emas itu tidak meluncurkan serangan apapun ke naga harimau langit, mereka telah berubah menjadi api yang menyala-nyala yang masuk ke tubuh naga harimau langit melalui lubang hidung. Mengaum, mata naga harimau langit telah berubah menjadi merah dalam sekejap. Garis keturunan naga langit di tubuhnya telah benar-benar tersulut dengan gelombang energi spiritual yang menakutkan meledak. Merasakan gelombang energi spiritual, para raja mengalami perubahan dalam ekspresi mereka. Bahkan Raja Asura telah menyipitkan matanya, karena bahkan dia akan kesulitan menghadapi fluktuasi. Apa yang sedang dilakukan Mu Chen? Mengapa kekuatan naga harimau langit tiba-tiba bertambah kuat? Para raja saling bertukar pandang, karena mereka jelas tidak mengerti alasan Mu Chen. Hanya Mandala yang tertegun sebentar sebelum pupil emasnya menyala. Orang itu benar-benar bisa memikirkan ini, tapi itu semua berkat pagoda ini. Api yang dibentuk oleh rune naga langit di atasnya memiliki garis keturunan yang mirip dengan harimau naga langit. Jadi itu mampu menyalakan garis keturunan yang terakhir. Mandala mengalihkan pandangannya ke pagoda 9 lapis dan alisnya tiba-tiba berkerut dengan ekspresinya secara bertahap berubah serius. Pagoda itu terlihat sedikit familiar, mirip dengan pagoda Buddha Surgawi dari klan Buddha Surgawi. Mengapa Mu Chen memiliki pagoda Buddha Surgawi? Pagoda Buddha Surgawi hanya unik untuk klan Buddha Surgawi, mungkinkah dia seseorang dari klan Buddha Surgawi? Bab 930 mematahkan arai. Mendesis, mendesis. Api emas mendesis di pagoda saat tubuh naga langit harimau mulai membengkak dalam api dan aura tak menyenangkan yang sangat kuat tersapu, menyebabkan pagoda 9 lapis mengeluarkan suara mendengung. Seiring dengan api naga langit yang memicu garis keturunan naga langit, kekuatan naga langit harimau juga membengkak. Saat ini dalam keadaan yang bahkan Raja Asura akan sulit untuk dihadapi. Di luar panggung, Raja Elang Darah dan yang lainnya merasakan kulit kepala mereka mati rasa ketika mereka mengetahui bahwa Mu Chen adalah alasan di balik lonjakan tajam kekuatan naga harimau langit.
Meskipun mereka tidak tahu apa niat di balik tindakan Mu Chen, yang terakhir tidak bodoh sehingga dia secara alami memiliki keraguan sendiri. Hanya saja, bukankah Mu Chen khawatir tentang memelihara masalah dengan cara ini? Saat pikiran-pikiran itu beredar di hati para raja, Mu Chen mengarahkan pandangannya ke pagoda 9 lapis. Dia juga bisa merasakan energi spiritual dari naga harimau langit tumbuh lebih ganas. Jika dia berbenturan dengan Sky Dragon Tiger saat ini, bahkan dengan Dragon Phoenix fisik, akan sedikit sulit baginya untuk menahan serangannya. Seiring dengan peningkatan dan garis keturunan yang tersulut lebih cepat, jika Sky Dragon Tiger masih memiliki kecerdasannya, maka mungkin bisa mengetahui motif di balik tindakan Mu Chen dalam memicu garis keturunannya secara paksa. Tetapi sangat disayangkan bahwa naga harimau langit saat ini hanya memiliki sebagian dari kekuatannya yang terpelihara, sementara kecerdasannya telah menghilang. Mengaum. Meskipun kecerdasannya telah menghilang, naga harimau langit masih bisa merasakan bahaya dan mengaum. Raungan itu bergemuruh seperti guntur saat menerkam, mengacungkan tinju ke arah pagoda 9 lapis. Gemuruh, energi spiritual tersapu seperti badai di bawah tinju itu, bahkan menyebabkan kelopak mata Raja Asura berkedut. Itu adalah serangan yang telah mengumpulkan kekuatan dari Sky Dragon Tiger. Mu Chen juga merasakan serangan balik Sky Dragon Tiger dan segelnya berubah. Setelah menanggung serangan mengerikan itu, pagoda 9 lapis telah menghilang sepenuhnya pada saat ini. Pada saat yang sama, api emas juga menghilang. Ledakan, angin kencang dari tinju, bersama dengan energi spiritual yang kejam, meledak dan menghantam penghalang di sekitar panggung, langsung menyebabkan riak. Mu Chen berdiri di langit saat dia melihat Sky Dragon Tiger dengan acuh tak acuh. Setelah melakukan serangan mengerikan sebelumnya, sosoknya sedikit menyusut dan sisik naga juga mulai meredup dengan cepat. Semua orang bisa merasakan bahwa kekuatan naga harimau langit dengan cepat melemah pada saat ini. Hanya dalam selusin napas, naga harimau langit, yang memiliki aura tak menyenangkan yang melonjak, langsung berkurang dan bahkan ada darah yang mengalir dari sisik naga. Jelas, itu sangat lemah saat ini. Mu Chen telah mereda alisnya pada saat ini. Meskipun dia mengharapkan reaksi setelah Sky Dragon Tiger memicu garis keturunannya, dia tidak menyangka dampaknya akan begitu parah. Saat ini, Sky Dragon Tiger seperti harimau kertas. Raja Elang Darah dan yang lainnya telah melebarkan mata mereka di luar panggung dan akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi beberapa saat kemudian. Segera, mereka tidak bisa membantu melihat Mu Chen dengan kaget, karena mereka jelas tidak mengharapkan Mu Chen menggunakan metode seperti itu untuk mendapatkan kemenangan. Sungguh, Raja Mu memang tangguh. Setelah pulih dari keterkejutan mereka memuji Mu Chen, yang berada pada posisi yang tidak menguntungkan dari konfrontasi yang intens dan masih bisa mempertahankan ketenangannya untuk mencari kekurangan dari Sky Dragon Tiger sebelum mengadopsi metode yang sangat bagus untuk mengalahkannya. Naluri pertempurannya adalah sesuatu yang bahkan para raja yang berpengalaman pun tidak dapat menahan perasaan tercengang. Di atas panggung, sosok Mu Chen perlahan turun. Seiring dengan turunnya dia, tatapan merah dari Sky Dragon Tiger masih melesat, lalu menerkam pada saat berikutnya, seperti harimau ganas yang menerkam. Tetapi pada titik ini, energi spiritualnya telah sangat berkurang. Jadi baik itu kecepatan atau kekuatannya, ada penurunan besar dan tidak bisa lagi menimbulkan ancaman bagi Mu Chen. Oleh karena itu, kaki Mu Chen hanya melintas saat menghadapi harimau yang menerkam dan dia sudah menghindari serangan itu. Pada saat yang sama, telapak tangannya sudah berada di atas kepala naga harimau langit. Maaf soal ini, kata Mu Chen lembut saat energi spiritual kekerasan meletus dari telapak tangannya. Ledakan, kepala naga harimau langit langsung meledak dan tubuhnya berubah menjadi kilauan cahaya, dipenuhi dengan esensi murni energi spiritual. Itu adalah esensi energi spiritual yang ditinggalkan oleh naga harimau langit. Mu Chen melambaikan tangannya dan esensi energi spiritual yang tak terbatas tanpa henti melonjak ke tubuhnya. Mu Chen diam-diam berdiri diam, tapi dia sedikit terkejut di dalam hatinya. Itu karena esensi energi spiritual yang melonjak ke dalam tubuhnya terlalu tak terbatas, yang tidak kalah dengan dia menyerap 20.000 pelet asal jatuh di pengasingan sebelumnya. Harimau naga langit ini seharusnya sudah menjadi penguasa kelas 8 saat masih hidup. Jika tidak, itu tidak akan meninggalkan esensi energi spiritual yang begitu murni.
Mu Chen berseru dalam hatinya saat dia menutup matanya dan mengedarkan teknik kultivasinya untuk menyerap esensi energi spiritual yang tak terbatas ke dalam tubuhnya sebelum menyempurnakan dan menggabungkannya ke laut berdaulat. Seiring dengan esensi energi spiritual yang diserap, Mu Chen bisa merasakan laut berdaulatnya menjadi lebih tebal. Dibandingkan sebelumnya, itu jauh lebih tebal. Jika saya bisa mendapatkan sedikit lebih banyak esensi energi spiritual, saya mungkin bisa dengan cepat mencapai puncak penguasa kelas 5. Setengah jam kemudian, Mu Chen membuka matanya dan pusaran hampa di matanya menghilang. Dia telah keluar dari keadaan hati setan kecil. Merasakan energi spiritual di tubuhnya menjadi lebih kuat, Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Mendesis, mendesis. Sama seperti Mu Chen menghela nafas, suara abnormal datang dari istana kuno dan semua orang melihat sumbernya. Mereka melihat wajah binatang lain larut di pintu perunggu biru. Itu mewakili kekalahan naga harimau langit. Dengan cara ini, 4 segel di pintu perunggu biru telah dibubarkan. Segel itu, yang sempurna, mulai menunjukkan gelombang yang kacau dan tidak bisa lagi terlihat kokoh seperti sebelumnya. Siluet Mu Chen melintas saat dia melompat turun dari panggung. Seiring dengan kepulangannya, para raja juga menyambutnya dengan senyuman. Haha. Ini semua berkat Raja Mu kali ini. Bahkan Raja Burung Hering Langit menganggukkan kepalanya dengan mata menyipit penuh senyuman sebelum memuji. Pertandingan terakhir terlalu penting bagi mereka, dan jika Mu Chen gagal, maka mereka hanya bisa mengandalkan Mandala untuk secara paksa menghancurkan barisan. Tetapi jika itu masalahnya, maka dia pasti akan terpengaruh karenanya. Jika bukan karena para raja di pertandingan sebelumnya, maka pertandingan saya ini tidak akan menjadi penting. Mu Chen dengan ringan tersenyum. Dia tidak menggantungkan kontribusinya di kepalanya dan bertindak dengan arogan. Wajah tegang Mandala juga berubah menjadi senyuman saat dia melihat Mu Chen dengan pupil emasnya dan menganggukkan kepalanya. Semua orang telah berkontribusi dalam masalah ini. Setelah semuanya selesai, kontribusinya pasti akan dihargai. Petik 2. Meskipun suaranya lembut, itu membuat para raja mengungkapkan kegembiraan di wajah mereka ketika mereka mendengarnya. Bahkan Mandala sudah mengatur semuanya seperti ini, jadi pada saat itu, hadiahnya akan sangat banyak. Artefak Divine pangkat tinggi, artefak Divine pangkat tak tertandingi atau bahkan Divine Art tingkat kesempurnaan semu atau bahkan Divine Art yang lebih kuat mungkin akan diberikan kepada mereka. Mu Chen tenang tentang masalah ini dibandingkan dengan raja karena dia hanya mengangguk sambil tersenyum. Penguasa domain, bisakah arai dipatahkan sekarang? Raja murid spiritual melihat ke pintu perunggu biru. Di luar pintu itu terletak kedalaman perbendaharaan alam penguasa bumi. Pupil emas Mandala menatap pintu perunggu biru dengan rasa dingin melonjak di matanya. Sebelumnya, karena pintu memiliki hubungan intim dengan seluruh istana, bahkan dia akan kesulitan menghadapinya. Tapi sekarang segel di pintu sudah melemah, itu praktis mimpi untuk menghalangi dia. Serahkan sisanya padaku. Mandala berbicara dengan suara dingin saat dia mengulurkan tangannya dan meraih salah satu pilar di istana. Gemuruh, pilar, yang dilindungi dengan rune, sama lemahnya dengan tahu di tangannya. Dengan hanya cengkeraman, retakan mulai menyebar. Seiring dengan dia melambaikan tangannya, energi spiritual tak terbatas yang menutupi pilar telah berubah menjadi lapisan kristal. Suara mendesing. Cahaya menyilaukan terpancar dari pilar batu yang tiba-tiba melesat keluar dan menembus cakrawala dan menghantam pintu dengan keras. Ledakan, ledakan, pilar batu runtuh tetapi saat runtuh, segel di pintu juga mulai redup dan wajah binatang buas di atasnya mengeluarkan raungan yang menusuk telinga sebelum mendistorsi. Merusak, Mandala menyempitkan pupil emasnya dan sosoknya muncul di balik pilar batu itu di saat berikutnya. Tinjunya yang cantik dan mungil diacungkan dan dibanting keras ke pilar. Ledakan, pilar besar itu langsung hancur menjadi debu dengan ruang penghancur energi yang mengerikan yang berbenturan dengan pintu. Retakan, retakan langsung muncul sebelum menyebar di pintu dan banyak wajah binatang mengeluarkan jeritan tajam saat hancur. Pintu perunggu biru sangat terdistorsi sebelum meledak. Ketika pintu dipecah oleh kepalan tangan dari Mandala, mata Mu Chen dan yang lainnya praktis berkobar dalam sekejap. Pintu yang mengarah ke kedalaman perbendaharaan alam penguasa bumi akhirnya dibuka untuk mereka. Namun, mereka tahu bahwa setelah ini, pertempuran paling intens dalam perang berburu akan terungkap. Itu karena cairan surgawi spiritual adalah sesuatu yang tidak dapat ditolak oleh pembangkit tenaga listrik Realm Sovereign bumi seperti Mandala.
Oleh karena itu, kompetisi pada saat itu pasti akan menjadi kompetisi yang merusak.